Saat terjadi kebakaran di kota, semua orang lari dari tempat itu, hanya menyisakan satu penjaga di sebuah bar yang penuh dengan para penjahat paling berbahaya. Seorang pria berkerudung melewatinya dan berkata bahwa dia hanya ingin minum bir. Penjaga itu bertanya apakah dia tahu bahwa bar itu hanya untuk penjahat. Tetapi pria itu menaiki tangga dan menemukan seorang prajurit sedang minum di lorong. Si pemabuk ini menatapnya dan tersenyum, berpikir dia akan menjadi korban yang mudah karena dia adalah salah satu prajurit paling mematikan yang masih hidup. Pada serangan pertama, si penyusup menghindar dengan mudah. Tapi saat pria itu menghunus pedangnya dan menyerang, si prajurit nyaris tidak bisa membela diri. Penjahat itu terkesan dan mulai bertarung dengan sungguh-sungguh. Tapi dalam sekejap mata, pria berkerudung itu melancarkan serangan begitu cepat hingga memenggal kepala si penjahat tanpa sempat bereaksi. Lalu dia terus bergerak, mencapai lantai paling berbahaya, lantai si bos bersama para pembunuh utamanya. Dia masuk seolah-olah dialah yang paling berkuasa di ruangan itu, mengatakan akan menghabisi semua orang. Si bos tertawa terbahak-bahak, menyebutnya pelawak. Tapi saat pria itu membuat sebuah kepala melayang, semua orang terkejut dan bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini. Pria dengan pedang berlumuran darah itu duduk di singgasana sang pemimpin. Setiap penjahat di ruangan itu ingin mencabik-cabik kepalanya, tetapi pemimpinnya berkata akan menanganinya sendiri. Keesokan harinya, para bangsawan kerajaan berencana mengumpulkan prajurit terbaik untuk memburu pemimpin ini ketika tiba-tiba seorang anak masuk membawa sebuah kotak. Saat mereka membuka kotak itu, mereka melihat kepala pemimpin itu diantarkan kepada mereka di atas nampan perak. Semua orang bertanya-tanya siapa yang melakukan ini, bagaimana seseorang berhasil masuk ke markas serikat paling berbahaya dan mengambil kepalanya. Siapapun yang melakukan ini bukanlah orang biasa. Bertahun-tahun yang lalu, dia bertempur dalam perang memusnahkan seluruh pasukan. Dia selalu menjadi kesatria paling brutal yang pernah ada. Ini adalah Eren, dan dia lahir di tengah kekacauan ini. Untuk bertahan hidup dan tidak kelaparan, dia harus menjadi tentara bayaran. Di tengah pertempuran ini, seorang wanita berambut merah masuk ke dalam hidupnya. Dialah satu-satunya yang membawa kedamaian di hatinya. Ketika semua itu berakhir, dia memintanya untuk pergi ke timur bersama, di mana sering turun hujan. Sekarang wanita itu tidak lagi bersamanya, dan setiap kali hujan deras, Eren memikirkannya. Hari ini, dia adalah kapten unit 4 penjaga benteng Kasardek, sebuah kota di perbatasan. Dia bekerja di bawah komandan gemuk dan pemarah bernama Manuel. Hans, seorang penyihir pirang yang ditemui Eren di akademi dan dianggap seperti saudara, mencuri sesuatu dari putri penguasa lokal dan menghilang. Manuel mengirim Eren untuk memburunya, hidup atau mati. Jika kapten gagal, kepalanya akan dipenggal. Eren melacak Hans ke distrik 7 di dalam sebuah gang, menemukannya berkerudung dan terluka parah. Saat dia mencoba menangkap temannya, Hans melawan dengan sihir, memanggil sihir air. Aaron langsung menyerangnya dan menggorok leher Hans sebelum dia bisa menyelesaikan mantranya. Lukanya sengaja dibuat dangkal. Aaron memeriksa dada temannya, mencari bekas luka yang akan membuktikan adanya perjanjian dengan iblis dan tidak menemukan apapun. Aaron tidak mengerti apa yang dilakukan Hans, tetapi dia tidak tega membunuh temannya dan membuka jalan rahasia, melemparkan ramuan penyembuh ke lengan temannya dan menyuruhnya menghilang. Hans menghilang dan misi itu secara resmi gagal. Keesokan harinya, seluruh kelompok berakhir di bar untuk menenggelamkan kesedihan mereka atas misi yang gagal, tetapi Aaron tidak bersama mereka. Dia dipanggil untuk bertemu dengan William. Kepala penjaga berjalan perlahan dan mulai bertanya tentang Hans. Dia bilang dia tahu Aaron berpatroli di distrik terakhir sendirian dan bertanya apakah dia menemukan sesuatu. Saat Aaron bilang tidak, William memanggil Manuel. Komplotan manapun akan mati di tangannya. Aaron keluar dari sana dengan senyum paling palsu dalam sejarah Kasertik. Sore itu, dalam perjalanan pulang, Aaron melewati sebuah kedai dan mendengar seorang wanita berteriak. Di dalam bar, sekelompok tentara bayaran telah menyudutkan Hena, si pemilik penginapan. Salah satu dari mereka menyentuh apa yang tidak seharusnya. Saat itulah Aaron masuk dan wanita itu berlari ke belakangnya seolah-olah dia adalah dinding. Aaron meraih gadis itu dan membelakanginya. Para tentara bayaran itu marah karena diabaikan dan memutuskan untuk menantang nasib. Tetapi MC kita mencengkeram wajah pria itu dan mengatakan mereka adalah sekelompok pecundang. Lalu dia melemparkan pria itu ke dinding dan berkata dia akan memberi mereka semua pelajaran. Dengan sangat cepat, orang-orang itu tenang dan kembali minum. Dylan menolak untuk meminta maaf kepada wanita itu, jadi MC memutuskan untuk memberinya perlakuan khusus dengan cara yang sangat damai.
Setelah mendengar semuanya, dia meminta maaf. Malam itu, Aaron tertidur dan bermimpi sesuatu yang bukan benar-benar mimpi. Dalam mimpi itu, seorang kesatria menyuruhnya lari tanpa menoleh ke belakang, mengatakan dia harus tetap hidup. Aaron terbangun kaget, pedang di tangan dan jantung berdebar kencang. Fajar menyingsing. Aaron sedang berlatih ilmu pedang sendirian ketika seorang pria elegan muncul memuji tekniknya. Itu adalah Ben, seorang kesatria dari keluarga Venner, ordo elit kekaisaran yang dilatih untuk membunuh iblis. Sebelum percakapan berlanjut, Vivienne, satu-satunya putri penguasa Khazard, datang berlari sambil mengeluh. Tapi saat dia melihat Eren, dia meminta maaf karena mengganggu latihannya dan membawa Ben pergi. Ben pergi dengan masih bingung, yakin bahwa Eren adalah seorang kesatria yang menyamar. Hukuman karena menghajar tentara bayaran yang disewa oleh penguasa datang tak lama kemudian, dengan Manuel berteriak begitu keras hingga hampir meruntuhkan dinding keempat. Eren dikirim ke Nova, administrator kastil, seorang wanita serius yang sama sekali tidak sabar menghadapinya. Mencoba mengikuti nasihat Cale, tersenyum dan memberikan pujian untuk memenangkan hati seorang wanita, sang kapten menyunggingkan senyum menakutkan dan mulai melontarkan pujian yang sama sekali tidak masuk akal. Nova merasa terganggu, menyuruhnya berhenti, dan menjatuhkan hukuman. Aaron akan menggantikan posisi tentara bayaran dalam misi pengawalan dan akan dibayar sesuai jatah mereka. Saat tiba di misi, Aaron merasa aneh karena ada begitu banyak tentara bayaran untuk pengawalan sederhana. Semua orang tampak siap untuk pertempuran sungguhan. Saat dia berbalik untuk menanyakan sesuatu, dia menemukan si pria cabul berdiri tepat di depannya. Dylan sangat senang melihat Eren dan bersumpah setia selamanya kepada kakak angkatnya. Sekarang mereka berada di desa Noctaville, di pinggiran Kesartich. Para tentara bayaran bingung karena desa itu benar-benar kosong. Tidak ada warga sipil dimanapun. Salah satu dari mereka bahkan bertanya-tanya apakah ini ulah iblis. Dylan melihat Aaron berjalan pergi dan mulai mengikutinya. Jauh di dalam desa, seorang tentara bayaran bertanya kemana penjaga itu pergi dan kemana perginya semua orang yang tinggal di sana. Dalam sebuah kilas balik, seorang anak mendapatkan buku yang diberikan MC kepadanya. Dia sangat senang dan menyuruh sang tuan kesatria untuk mengunjunginya kapanpun dia berada di desa. Saat berjalan-jalan, Dylan menginjak cairan merah dan merasa jijik. Aaron menyuruh si musang untuk tidak melihat ke depan, tetapi Dylan mengabaikannya dan mengangkat kepalanya. Dia melihat sesuatu yang mengerikan, sekelompok warga yang disalibkan. Hal itu membuat tentara bayaran itu ingin muntah. Tiba-tiba, suara yang familiar memanggil kapten penjaga Aaron. Vivian menunjukkan dirinya dan bertanya mengapa dia ada di sana. Jadi penjaga itu menanyakan hal yang sama padanya. Kemudian para tentara bayaran sedang makan sup senang dengan makanannya. Dylan bertanya bagaimana orang-orang itu bisa bersikap biasa saja setelah melihat begitu banyak mayat dan siapa monster yang melakukan hal seperti itu. Seorang pria tua muncul dan mengatakan, itu adalah pengorbanan yang digunakan dalam ritual di mana manusia dipersembahkan kepada iblis. Lalu dia menawari mereka seteguk anggur, tetapi Aaron menolak karena alkohol mengganggu inderanya. Dylan, di sisi lain, langsung menerimanya. John memperkenalkan dirinya sebagai komandan konvoi dan bertanya, apakah mereka berdua adalah tentara bayaran. Aaron memperkenalkan diri kembali dan mengatakan dia bukan tentara bayaran, jadi John hanya menyuruh mereka makan dengan baik dan beristirahat karena perjalanannya akan panjang. Tiba-tiba, mereka bertiga melihat Vivian datang dan kecantikannya membuat Dylan terkesan sekali lagi. John berkata dia terkejut. Dia tidak menyangka mereka akan mengawal kereta Nona Kasserdik. MC teringat saat dia menemukan Vivian di tengah desa dan bertanya mengapa dia ada di sana. Vivian mengatakan dia sedang jalan-jalan karena merasa sesak dan ayahnya menyarankan agar dia pergi ke benteng Bolt. Eren bertanya apakah yang dia maksud adalah sang penguasa. Tetapi kemudian Ben muncul dan memotong pembicaraan. Mencoba menempatkan MC pada posisinya, sang Kasatria mengatakan bahwa terlalu banyak tahu membawa tanggung jawab dan Eren hanya boleh tahu apa yang diperlukan untuk posisinya. Kembali ke masa sekarang, sang penjaga masih ingin tahu mengapa sang tuan mengirim Vivian ke Bolt. John berkata, iblis bisa saja muncul dan Eren akan tetap tenang. Pahlawan kita berkata mereka punya seorang kesatria dan pasukan elit kekaisaran itu dilatih untuk membunuh iblis. Lagi pula, dengan pedang itu bahkan saat melewati situasi berbahaya, sayangnya dia berhasil bertahan hidup sampai sekarang. Mendengar itu, komandan konvoi hanya mendoakan Eren semoga berhasil. Kemudian, kapten penjaga menemukan buku yang dia berikan kepada anak dari desa. Dia ingat betapa senangnya anak itu dengan hadiah tersebut.
Dia menyadari sudah lama sejak terakhir kali dia ke sana, dan sekarang Horn seharusnya sudah cukup dewasa. Tiba-tiba sesuatu melompat keluar untuk menyerang MC, tapi dia langsung membalas, menghancurkan sebagian kepala monster itu. Meskipun begitu, makhluk itu bangkit kembali, tapi dengan cepat terkena tebasan di dada. Setelah menghabisi makhluk itu, pahlawan kita bertanya-tanya apakah makhluk itu zombie dan dari mana asalnya. Dylan, di sisi lain, panik saat melihat salah satu monster mulai mengayunkan pedangnya. Lalu kepala zombie itu terpisah dari tubuhnya dan itu membuat si rambut merah terkejut. Dia sangat senang saat melihat kakaknya, Aaron, di sana dan dia memeluk kakinya. Aaron bertanya di mana yang lain, tapi si musang hanya berkata mereka tamat karena semua tentara, bayaran, dan prajurit tertidur dan mereka tidak bangun. Sepertinya mereka terkena mantra sihir. Pahlawan kita mulai berpikir karena baik dia maupun Dylan tidak terpengaruh oleh sihir itu. Tapi Aaron menyadari seseorang mencampur rebusan itu dengan obat tidur dan tujuannya adalah menangkap seseorang hidup-hidup. Orang itu mungkin Vivian. Dan tiba-tiba Dylan menyuruhnya melihat sesuatu. Sekerumunan zombie muncul tepat di depan mereka. Makhluk itu mulai berteriak dan melihat itu, Aaron menyuruh si musang untuk mundur sambil berpikir dia akan pemanasan dengan zombie-zombie ini sebelum aksi yang sebenarnya dimulai. Dengan keahlian pedangnya, pahlawan kita mulai menebas sekumpulan zombie, mengayunkan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Dia menghabisi banyak musuh, lalu dia melompat ke depan, menuju untuk menghabisi makhluk-makhluk tak berotak itu selamanya. Beberapa waktu berlalu dan hujan turun di atas Aaron saat dia berdiri, dikelilingi oleh mayat-mayat zombie. Mendengar sesuatu, MC menyadari dia meninggalkan salah satu monster hidup-hidup. Dia berbalik, tapi apa yang dia lihat sangat menyedihkan. Horn, anak laki-laki yang dia tolong sekarang menjadi zombie, merangkak ke arahnya. Meskipun terguncang, Aaron bergerak ke arah zombie itu, mengatakan bahwa seperti yang diduga Horn benar-benar sudah dewasa. 2 tahun sebelumnya, MC kita bersembunyi di sebuah desa untuk melarikan diri dari rentenir. Dalam kilas balik, seorang anak laki-laki pirang kecil memanggil Aaron Tuan Ksatria, dan Aaron bertanya mengapa dia memanggilnya begitu. Horn, seorang pecinta buku, menjelaskan bahwa dia membaca di buku bahwa ksatria itu kuat dan keren, dan Aaron adalah orang terkuat dan terkeren yang pernah dia lihat. Jadi itulah sebabnya dia memanggilnya begitu. Sang penjaga mulai menggoda Horn, mengacak-acak rambutnya, berpikir dia sangat menyukai anak itu. Kembali ke masa sekarang, hujan turun di kepala zombie Horn dan di atas MC. Bahkan setelah menetap di benteng Khazad-dûm, Aaron masih mengunjungi teman kecilnya. Dia akan menceritakan tentang perpustakaan besar di kota yang penuh dengan buku. Mendengar cerita-cerita itu, Horn akan mengatakan dia ingin menjadi pustakawan. Dan Aaron mengerti karena anak itu gila buku, dan pekerjaan itu sangat cocok untuknya. Pada saat itu, sang penjaga mencoba mengayunkan pedang ke zombie di depannya, tapi dia ragu-ragu sebelum bisa melakukannya. Mengingat hari ketika dia melihat wajah Horn memar-memar dan bertanya, apakah terjadi sesuatu? Horn, sambil menangis, berkata, ayahnya memukulinya karena dia berbicara tentang mimpinya menjadi pustakawan, tapi ayahnya berkata, anak petani hanya bisa menjadi petani. Memikirkan hal itu, Aaron berkata, iblis tidak memakan ketakutan manusia, tetapi keputusasaan. Lalu dia melangkah maju dan memeluk temannya yang sudah menjadi zombie dengan hati yang hancur lebur. Dia bahkan menerima gigitan dari Horn. Lalu dia berkata, dia bukan seorang ksatria, hanya kapten penjaga benteng. Tiba-tiba, sekelompok orang datang. Dylan muncul dengan pasukan dan memberitahu kakaknya bahwa dia membangunkan semua tentara bayaran. Lalu dia memerintahkan mereka untuk membasmi semua zombie, dan para tentara bayaran menyerbu ke dalam pertempuran. Aaron membaringkan tubuh Horn di tanah dan menutup matanya, memintanya untuk beristirahat dengan tenang. Tiba-tiba, bangunan tempat Vivian berada mulai terbakar. Mengambil pedangnya, MC berjalan pergi untuk membalaskan dendam temannya. Di dalam gedung, seorang wanita terbunuh. Setelah itu, Ben berkata alasan mereka diam-diam menuju benteng lain adalah karena seseorang mengincar Vivian muda. Dan tampaknya rumor itu benar. Dan meskipun dia tidak siap untuk serangan mendadak ini, dia akan terus memegang pedangnya untuk wanita itu karena itu adalah impian setiap ksatria. Itu tidak akan berubah bahkan jika musuhnya adalah iblis yang bengis, jadi dia menyuruh makhluk menjijikan itu untuk mundur. Iblis itu mengejek sang ksatria dan menyuruhnya berhenti bicara omong kosong karena itu tidak akan mengubah apapun. Lagi pula, belati yang melukainya beracun, dan rebusannya juga, jadi pikiran pemuda itu pasti kacau. Tidak ada kesempatan untuk menang. Mendengar itu, Ben tidak gentar dan menyebut musuhnya jelek. Karena kesal, lengan iblis itu mulai terbuka dengan sekumpulan mata. Lalu,
ia menerjang ksatria itu, memperingatkannya untuk menjaga mulutnya. Ia mendarat di tanah di depannya dengan dampak yang sangat besar. Ben menyadari kekuatannya hanya tersisa setengah dan aura di pedangnya hampir tidak terlihat. Namun, korupsi iblis hanya ada di satu lengan. Jadi, kau bisa mengalahkannya dengan memukul bagian manusianya. Itulah sebabnya Ben menghindari serangan musuh dan mulai menyerang. Dia menggunakan rapier-nya untuk menebas leher iblis itu, berpikir dia masih punya kesempatan untuk menang. Tapi dengan lengan iblisnya, monster itu mencengkeram leher Ben, menunjukkan bahwa dia sudah tahu rencana Ben. Lalu dia berkata, dia tidak akan pernah mati di tangan ksatria sembarangan, jadi dia mulai mencekik ksatria itu. Dan tepat sebelum pingsan, Ben melihat sesuatu. Aaron muncul di punggung iblis itu, siap membalaskan dendam Horn, menikam iblis itu dari belakang dan membuat darah menyembur kemana-mana. Bahkan setelah kehilangan sebagian kepalanya, monster itu berbalik dan menyerang balik, memukul Aaron dengan lengan iblisnya dan melemparkannya ke belakang. Lalu ia mulai beregenerasi, mengatakan bahwa karena seorang bajingan, ia akhirnya membuang-buang darah, dan karena itu, mereka harus segera menangkap Vivian. MC meskipun terluka bangkit kembali dan berkata temannya berubah menjadi zombie, jadi dia akan membalaskan dendamnya. Dia menyerang musuhnya, mengadukan pedangnya dengan lengan iblis itu. Aaron terlempar lagi, tapi masih berhasil menebas dada lawannya. Mencoba untuk berdiri, pahlawan kita berkata dia akan terus menebas monster itu sampai berhenti beregenerasi. Itu membuat si setengah iblis semakin marah dan ia mulai mengutuk penjaga itu. Saat beregenerasi, si bodoh itu menyadari lengan iblisnya mulai menghisap darahnya dan kalau begini terus, dia akan kehabisan darah. Sementara itu NC bangkit lagi, mengejek lawannya karena sudah panik hanya setelah 2 serangan dan melompat sekali lagi untuk menyerang makhluk menjijikkan itu. Iblis itu menangkap pedang si penjaga dan bertanya siapa sebenarnya Horn sampai dia berbuat sejauh ini. Ia juga bertanya-tanya dari mana kekuatan orang ini berasal. Karena dia bahkan bukan seorang ksatria, Eren menyadari sesuatu di belakangnya, berbalik dan menangkis serangan tak dikenal. John, orang yang menyerang, mengungkapkan dirinya sebagai pengkhianat. Eren berkata pada dasarnya dia hanya menunggu John menunjukkan warna aslinya. Sang komandan mulai mengayunkan pedangnya seperti orang gila. Sambil bertahan, Aaron berkata penduduk desa dikorbankan dan John muncul di waktu yang tepat, jadi dia mencurigainya. Pedang mereka beradu, dan sang komandan marah pada Aaron karena berkat dia, rencananya masih belum selesai. Mengambil keuntungan dari itu, sang satanis mencoba menyembuhkan diri, tapi lengan iblis itu mulai bergerak sendiri dan berkata sudah terlambat. Tubuh ini tidak dibutuhkan lagi. Letusan iblis mulai menyebar ke seluruh tubuh si bodoh itu, bahkan saat dia memohon untuk hidupnya. Selama pertarungan, pedang Aaron patah, membuatnya dalam posisi yang sangat buruk. John mengambil kesempatan untuk menarik belati dan mengakhiri pertarungan. Sebelum sang komandan bisa melakukan apapun, MC menghantam wajahnya dengan gagang pedangnya. Sang komandan mulai jatuh, mengeluh tentang kekalahannya. Tapi mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai dan sesosok humanoid muncul. Melihat makhluk menjijikan di depannya, Aaron menyadari bahwa tubuh pria itu telah dimakan sepenuhnya oleh iblis. Monster jahat itu mulai melakukan sesuatu dengan intinya, lalu bertanya apa yang akan Aaron lakukan karena dia akan segera diambil alih. Lagi pula penjaga itu tidak punya kekuatan lagi, dan dia bahkan bukan seorang ksatria, jadi ia ingin melihat apa yang akan dilakukan manusia itu. Bahkan mendengar itu, MC tetap menyerbu iblis itu, meraih bahunya dan menggigit makhluk menjijikan itu dengan mulutnya sendiri, berpikir dia masih punya cukup kekuatan untuk bertarung. Melihat itu, makhluk itu mulai tertawa, terkesan dan kemudian sesuatu terjadi. Tiba-tiba Eren terbangun di sebuah kedai. Di sana gladiator Golgi sedang menagih utang dari teman judinya yang bernama Wei. Melihat itu, penyihir Avery mulai tertawa. Wakil kapten berambut merah Udra menyuruh Wei untuk berhenti dan mengembalikan uang Golgi. Eren mengenali mereka sebagai kawan lamanya dari masa-masa menjadi tentara bayaran. Karena kesal, Golgi melepaskan Wei dan si penjudi mencoba menjelaskan dirinya kepada Udra. Lalu komandan kelompok itu menepuk bahu Eren. Saat MC berbalik, dia melihat komandannya babak belur, bertanya apakah dia lupa. Komandan mengatakan, Aaron harus bertahan hidup apapun yang terjadi, dan kemudian kita melihat di sekeliling penjaga seluruh kelompok lamanya tergeletak tewas. Melihat itu, mata iblis berkomentar bahwa itu sangat lezat. Aaron terbangun dari mimpi gila itu kembali ke dunia nyata, dan Ben bertanya bagaimana keadaan kapten. MC menyadari ksatria itu masih hidup. Ben berkata Aaron hampir saja mati dan kehadirannya semakin melemah, tapi sekarang sudah kembali normal.
Saat pahlawan kita bertanya-tanya mengapa dia merasa begitu baik, ksatria itu mengatakan dia menemukannya pingsan di sana. Juga, iblis manusia itu terbaring tepat di sebelahnya. Lalu, seseorang bertanya, apakah Aaron yang mengalahkan penjahat itu? Tapi penjaga itu bilang, dia tidak ingat apa-apa. Dan karena monster itu sudah mati, tidak terlalu penting siapa yang membunuhnya. Setelah itu, MC bertanya mengapa para iblis mengincar Vivian. Dia tampak seperti sedang tidur nyenyak, sama sekali tidak menyadari apapun. Ben berkata, itu bukan urusannya, tapi mengakui dia berutang budi pada Aaron atas bantuannya. Dia memperkenalkan diri dengan benar sebagai Ben, seorang ksatria dari benteng, dan berterima kasih kepada kapten karena telah membantu. MC hanya memberitahu Ben untuk tidak khawatir tentang itu, dan akhirnya pagi pun tiba. Mereka menyalakan api unggun untuk membakar mayat zombie. Melihat Horn berubah menjadi abu, Aaron menyadari para bajingan itu mengorbankan seluruh desa untuk memanggil iblis. Mereka melakukan semua itu karena menginginkan nyawa Nona Duke Asserditch dan seluruh situasi terasa mencurigakan. Jadi, dia berbalik dan pergi. Setelah semua mayat dikremasi, karavan kembali ke Casertic. Mereka juga setuju untuk mengatakan Ben adalah pahlawan yang mengalahkan iblis. Karena jika orang-orang tahu tentang kontak Aaron dengan iblis, keadaan bisa memburuk dan gereja mungkin akan memulai penyelidikan. Bagaimanapun, Aaron senang karena dia selamat dan dia akan mendapatkan hadiah. Dylan muncul bertanya, mengapa kakaknya berjalan begitu cepat? MC mengatakan si musang itu selamat dengan bersembunyi di bawah tumpukan mayat dan dia sangat keras kepala. Meski begitu, Aaron mendorong pria berambut merah itu sambil merayakan bahwa semuanya akhirnya berakhir. Tapi kemudian di kamarnya sang kapten menyadari, ini barulah permulaan. Melihat dadanya, Aaron melihat sebuah mata iblis dan menjadi sangat bingung. Mata itu berbicara dan bertanya bagaimana kabar teman barunya. Tanpa ragu, pria itu mengambil belati dan mencoba memotong benda itu dari tubuhnya. Pisau itu mengenai mata, tapi tidak terjadi apa-apa, dan iblis itu tertawa mengatakan itu geli. Karena marah, pahlawan kita mulai berteriak pada iblis itu untuk diam, dan bahkan Hena mendengarnya. Setelah gagal, MC berbaring di tempat tidur dan bertanya apakah mata itu adalah iblis yang sama seperti sebelumnya, dan mata itu mengonfirmasinya. Sang kapten bertanya-tanya apakah monster itu masuk ke tubuhnya saat menggigitnya, dan apakah itu sebabnya dia kehilangan ingatannya. Makhluk itu mengatakan hanya mengambil alih tubuhnya, dan penjaga itu menyuruhnya keluar atau dia akan mencabutnya dengan paksa. Sama sekali tidak terpengaruh. Monster itu mengatakan itu bukan terserah Aaron dan bahwa berganti inang butuh waktu. Lebih spesifiknya, sekitar 100 tahun, dan mendengar itu, MC mencoba menusuk mata itu lagi. Iblis itu mengatakan, merasuki tubuh kapten bisa jadi baik untuk mereka berdua. Lalu ia mulai menggunakan kekuatannya, membuat kabut hijau muncul di sekitar pedang Eren. Saat kapten menyadari auranya, dia bertanya-tanya bagaimana iblis bisa menggunakan kekuatan kesatria. Benar-benar kelelahan, mata itu mencoba berpura-pura dan bertanya, apakah kapten bisa melihat potensi itu. Sebelum selesai berbicara, mata itu pingsan, membuat pahlawan kita bingung. Kecewa, penjaga itu menyebutnya lemah, tapi kemudian Hena tiba-tiba memanggil Aaron, dan itu membuatnya panik, karena jika ada yang melihat benda di dadanya, dia akan celaka. Dia menyuruhnya cepat turun karena seseorang dari gereja mencarinya. Lelah menunggu, orang gereja itu menerobos Hena, mendorongnya ke samping, lalu dia memerintahkan petani sialan itu untuk menunjukkan dirinya dan tidak membuat seorang bangsawan menunggu karena Tuan Ben mencarinya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, dia langsung ditinju di wajah. Aaron bertingkah seolah dia mengenalnya, memanggil pria itu JC si blasteran. Dia menyuruh pria jelek itu untuk berbaring di sana sebentar sementara dia selesai bersiap-siap. Kemudian, saat melihatnya pergi, Hena berkata dengan nada menggoda bahwa dia belajar pijatan yang bisa membuat siapapun merasa nyaman, tapi biayanya 50 koin perunggu. Dan mendengar itu, Aaron mengabaikannya dan pergi sambil menyeret si blasteran. Berjalan melewati kota, MC merasa lega. Dia pikir dia dalam masalah, tapi ternyata itu hanya Ben. Lalu dia bertanya-tanya, apakah dia akan mendapatkan hadiah karena telah mengalahkan iblis? Dalam kilas balik, Ben bertanya, apakah Aaron yakin dengan keputusannya karena mengalahkan iblis adalah gelar yang sangat bergengsi? Kapten mengatakan ya, dan bercanda bahwa jika Ben begitu memaksa, maka dia hanya ingin sebagian dari hadiahnya. Ben berkata jika dia mendapat hadiah, dia akan meneleponnya.
MC menjelaskan bahwa aura adalah kekuatan yang dimaksudkan untuk menghancurkan kejahatan, sebuah keajaiban yang hanya diberikan kepada para ksatria. Hanya orang-orang yang dipilih oleh kekaisaran yang menjadi ksatria, dan tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana mereka dilatih. Jadi aneh dan menakutkan bahwa kekuatan iblis itu terlihat seperti aura. Aaron bertanya pada si blasteran berapa lama lagi. Jace menyuruh pria itu untuk bersabar dan bertanya julukan macam apa itu. MC menjelaskan dia memanggilnya begitu karena Jace diadopsi hanya setengah bangsawan. Mendengar itu, si setengah bangsawan bersumpah akan menghabisi MC suatu hari nanti. Tapi saat itu, mereka berdua sampai di aula utama gereja matahari. Dan melihatnya, Aaron membeku karena sekarang ada iblis di dalam tubuhnya. Di dalam, Ben menyambut kapten dan mengatakan dia sudah menunggunya, sambil menunjukkan bahwa pria itu terlihat sangat gugup. Dalam hatinya, Aaron menjawab bahwa dia takut diusir setannya. Ben kemudian memperkenalkan pendeta gereja, Blian, dan dia menyapa pengunjung itu. Dia juga memperkenalkan seorang wanita kekar yang sangat tangguh bernama Joanna, sang inkuisitor sambil memuji imannya. Joanna dan Aaron saling bertatapan. Sang inkuisitor tiba-tiba mendekati MC dan dia meletakkan tangannya di pedangnya, mengira dia telah ketahuan, tapi Joanna hanya menepuk kepalanya. Blian dengan bersemangat mengatakan sang inkuisitor mengulurkan tangan berkahnya, jadi Aaron beruntung. Aaron menyadari itu adalah semacam ritual keagamaan dan di sisi lain, iblis di dalam dirinya marah karena disentuh oleh salah satu bawahan dewa. Blian mengatakan dia sudah tahu Aaron menolak pujian meskipun dia mengalahkan iblis, jadi gereja mereka akan memberikan sedikit tanda untuk menghormati prestasinya. Melihat sebuah barang di depannya, MC mengenalinya sebagai bros emas gereja. Dia bertanya apakah dia benar-benar bisa menerimanya dan pendeta itu mengonfirmasi dia bisa. Blian hanya meminta Aaron meminjamkan kekuatannya kapanpun gereja membutuhkannya. Pahlawan kita mengatakan dia dengar Blian adalah salah satu orang korup yang bertanggung jawab mengendalikan kekuasaan di balik kasurdik. Tapi kemudian dia berteriak bahwa mulai hari ini pendeta itu akan menjadi bapaknya dalam iman. Dia bahkan mendoakan umur panjang bagi gereja matahari. Melihat MC, dengan rambut disisir ke belakang dan terlihat sangat berbeda, Carl bertanya apakah dia mengintimidasi dan merampok bangsawan. Aaron mengabaikannya dan mengkritik sial yang dipakai Kale yang membuat pria itu sangat marah. Lalu dia menjelaskan bros itu adalah hadiah yang diresapi energi dewa matahari dan zira itu dibeli dengan emas suci. Saat itu, seorang gadis manis dengan 2 balon besar di dadanya berjalan untuk mengantarkan 2 cangkir bir. Cale berterima kasih pada Charlotte dan dia bertanya apakah Brick tidak ada. Dia dengar hari ini dia libur. Dia dan Cale mulai mengobrol dan wanita itu mengungkapkan dia menyukai Brick jadi dia ingin memijatnya. Mendengar itu, Aaron menyadari dari siapa Hena belajar hal itu sambil mengeluh birnya hangat karena dia rindu bir dingin. Charlotte bertanya, apakah mereka sudah mendengar rumor? Sekelompok penipu muncul di sekitar sana. Lebih tepatnya, di penginapan Putri Duyung Sakit, karena banyak penjahat yang tinggal di sana, dan perjudian mulai terjadi. Di penginapan, kita melihat Dylan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia bertanya bagaimana orang di depannya berhasil mendapatkan angka 65 kali berturut-turut, bahkan menuduh mereka curang. Charlotte mengakhiri gosipnya, mengatakan bahwa dalam permainan judi di penginapan, seorang gadis kecil pada dasarnya mengendalikan meja dadu. Marah, Aaron berdiri, bertanya-tanya bagaimana bisa anak di bawah umur berani berjudi di distriknya. Dia mengatakan bahwa sebagai kapten penjaga gereja, dia tidak akan hanya duduk diam dan melihat ini terjadi. Cale merangkak sambil memohon kaptennya untuk tidak melakukannya, membuat Charlotte bingung. Dengan aura menakutkan, Aaron menyuruh Cale untuk ikut dengannya karena dia akan memberantas operasi judi kecil anak itu. Aaron menendang pintu kedai Sad Mermaid. Bartender Joseph panik, tetapi penjaga itu hanya bertanya di mana meja judi. Joseph bertanya apakah Aaron tidak berhenti berjudi. Pahlawan kita bilang, dia menang banyak uang, jadi dia hanya akan bermain sekali. Dia duduk di salah satu meja mengatakan dia ingin melihat apakah anak ini benar-benar jago bermain dadu. Setelah mengocok lagi, Aaron dan penjudi cilik itu sama-sama mendapatkan angka 6 jadi seri. M memutuskan untuk menaikkan taruhannya, dan gadis kecil itu segera menaikkan taruhannya juga. Dia pikir Aaron sengaja mengalah beberapa putaran, dan karena itu, Aaron menjadi sombong dan mulai bertaruh besar. Seorang pria di belakangnya memberi isyarat, dan saat melihatnya, dia sadar sudah waktunya untuk memulai.
Jadi, anak nakal itu mulai memanipulasi Dadu di dalam cangkir dengan sihir. Dia berpikir akan mencuri setiap sen dari si bodoh ini ketika tiba-tiba penjaga itu menyuruhnya berhenti. Aaron bertanya, apakah pencuri itu mencoba berbuat curang menggunakan sihir, dan dia bertanya apakah Aaron punya bukti. Dia bilang punya bukti dan mengungkapkan bahwa bandit itu mengubah dadunya menjadi 4 dan dia juga mengubah dadunya sendiri menjadi 4 agar dia menang. Lalu dia mengangkat cangkir dari dadunya, membuktikan bahwa dia benar. Dia bilang dia yakin gadis itu menggunakan sihir. Dan sejujurnya, sudah biasa bagi geng penjahat untuk menggunakan penyihir muda untuk berbuat curang dalam permainan judi. Salah satu pria di kerumunan mengungkapkan dialah dalang di balik semua ini dan mengeluarkan pedang. Lalu dia menyuruh Aaron menyerahkan semua uangnya jika ingin hidup. MC berkata, jika orang-orang bodoh itu tahu siapa dia, mereka tidak akan melakukan ini. Meski begitu, dia bilang dia sebenarnya menyukai permainan dadu itu. Jadi penjaga itu melempar koin emas ke meja, meminta 1 putaran lagi. Ketika mereka melihat itu koin emas asli, para bandit itu panik. Salah satu bajingan bertanya apa tujuan Aaron sebenarnya karena dia tahu semua orang di sana adalah penjahat, termasuk gadis itu. Namun dia masih ingin bermain. Bosan dengan semua omong kosong itu, penjaga itu bertanya apakah si bodoh itu takut. Itu membuat penjahat itu marah. Dia mempertaruhkan semua uangnya dan berkata, jika kena tidak menang, dia akan kehilangan tangannya. Sambil mengocok cangkir berisi dadunya, MC berkata, penyihir itu seharusnya pergi ke akademi sihir daripada bergaul dengan para bajingan. Lalu dia bertanya, apakah gadis itu miskin dan mencoba memenangkan uang untuk masuk ke akademi sihir? Kena menyuruh Aaron berhenti berasumsi. Dia tidak tahu apa-apa. Dilihat dari reaksinya, penjaga itu sadar dia benar. Pria kapak itu berpikir mereka tidak akan membiarkan orang ini pergi hidup-hidup setelah membongkar mereka. Jadi saat Aaron menunjukkan dadunya, mereka akan menghabisinya. Tapi tiba-tiba penjaga itu bertanya, apakah Kena bisa membekukan bir dengan sihir? Pencuri itu bilang ya, tapi dia langsung bingung dengan pertanyaan itu. Kapten senang dengan jawabannya dan tiba-tiba melemparkan dadu tepat ke wajah pria kapak itu. Saat mereka menjelaskan cara kerja permainan dadu, MC kita mulai berkelahi. Salah satu preman menyerbu Aaron untuk menghajarnya. Dan selama penjelasan aturan permainan, perkelahian pun meledak. Pahlawan kita mulai melayangkan pukulan dan tendangan ke semua bandit di bar. Marah, pria kapak itu melompat ke arah penjaga tapi meleset. Aaron meraih gagang kapak dan bertanya apakah mereka tidak malu hidup dari seorang gadis kecil. Dia mencengkeram leher bandit itu, memaki si bodoh. Dengan aura ungu, bos para idiot itu muncul di belakang Aaron, mengarahkan belatinya ke leher Aaron. MC dengan mudah menghindar, membuat serangan itu malah mengenai pria kapak, dan dia mengenali aura ungu itu sebagai sihir gelap. Dia bahkan mengejek bosnya karena tidak sengaja menjatuhkan rekannya sendiri. Lalu dia mencengkeram wajah si tolol itu dan mengangkatnya ke udara. Melihat semua itu, Kena tidak percaya satu orang bisa mengalahkan semua orang di sana. Cale melempar koin emas itu kembali ke Eren, mengeluh bahwa dia selalu mendapat masalah saat berjudi. Lalu dia mengenali bandit itu sebagai Shock, seorang pembunuh bayaran buronan dari kota sebelah. Eren mengabaikannya, mulai mencari Kena dan menemukannya di dekat situ. Pencuri itu mundur, meminta maaf dan memohon untuk diampuni, bertanya apakah Eren butuh uang. Tetapi penjaga itu hanya berkata, jika dia membuatkannya segelas bir dingin setiap hari, dia akan menawarinya pekerjaan bagus dengan tempat tinggal dan makan sampai Kena masuk akademi sihir. Lalu Eren bertanya apakah dia setuju. Terkejut, gadis kecil itu langsung setuju. Keesokan harinya, Eren kembali berlatih pagi. Kena datang menawarkan bir dan dia memanggilnya kulkas mini. Setelah minum, penjaga itu menjadi sangat bersemangat karena suhunya pas. Lalu dia bertanya berapa usianya. Ketika dia bilang usianya 12 tahun, kapten menjadi bingung karena kulkas mini itu sangat kecil. Dan dia bahkan bertanya apakah Kena seorang kurcaci. Hena muncul dengan kesal, bertanya apakah gadis itu adalah putri Eren. Mendengar itu, MC hampir menyemburkan birnya, lalu menjelaskan bahwa dia menemukan Kena di jalan. Lagi pula, Hena butuh bantuan, jadi Kena akan menjadi karyawan baru. Pemilik kedai memeluk mantan pencuri itu, mengatakan tidak mungkin gadis semanis itu adalah anak Eren. Dia mulai mengatakan bahwa dia tahu tentang masa lalu gadis itu dan akan melindunginya mulai sekarang. Tapi menunjukkan niat aslinya, Hena bertanya berapa cangkir bir dingin yang bisa dibuat si kulkas setiap hari. Rutinitas harian Eren sebagai kapten penjaga dimulai dengan menyapa Manuel saat dia tiba dan dimarahi karena memukuli orang.
Kedua, dia berpatroli di pasar untuk menjaga ketertiban di benteng, dan dia makan buah tanpa membayar hanya karena dia tidak tahu malu. Meskipun kesal, para pedagang memaafkan kapten karena berkat dia, pasar tetap damai. Terakhir, kelompoknya mengintimidasi para bandit untuk memeras uang dari mereka. Sal mengancam seorang penyelundup dan pada saat itu Aaron datang dan menyuruhnya untuk santai saja. Lalu dia menyuruh sekutunya untuk mengambil 300 koin tembaga dan menyimpan 100 jadi Cale dan Pul berterima kasih padanya. Di gerbang kota, pahlawan kita sedang melakukan inspeksi. Tiba-tiba seorang pria muncul sambil mengucapkan kode rahasia. Eren bertanya apakah Scar mengirim anak itu lagi, dan utusan itu memberitahu penjaga untuk tidak menyebut nama bayangan benteng dengan sembarangan. Meski begitu, MC kita hanya menyuruh pria itu diam dan mengatakan kenapa dia ada di sana. Setelah melihat sekeliling, pria botak itu mengatakan banyak orang aneh yang datang ke Kasardik akhir-akhir ini. Banyak dari mereka berpura-pura menjadi pedagang dan bertingkah mencurigakan, jadi pria itu memberikan catatan kepada Aaron. Catatan itu mengatakan orang luar masuk ke benteng dan mencoba bersembunyi, tetapi mereka tidak akan bisa menipu Scar, Raja Bayangan. Membaca itu, Eren merasa malu sendiri, meremas kertas itu dan membuangnya. Dia bilang dia tidak punya waktu untuk permainan kecil Scar, dan seharusnya bawahan Scar yang melaporkan ini. Pria itu bertanya bagaimana penjaga itu bisa begitu jahat dan menyuruhnya pergi lagi. Aaron berpikir lebih banyak orang luar di daerah terpencil ini sebenarnya akan baik untuk ekonomi. Saat itu sebuah kereta kuda muncul dan MC menyuruh Carter bangun karena sudah waktunya mencari uang. Dia memberi isyarat agar kereta berhenti, menyadari ada yang tidak beres. MC merasakan aura aneh yang datang dari kusir. Sementara kapten berpikir untuk menangkap pria itu, Carter di sisi lain bertingkah seolah dia kenal pedagang itu. Dia memperkenalkannya sebagai Dorno, seorang pedagang yang pindah dari Mozart. Sambil memegang sekantong koin, Dorno mulai merayu Aaron. Aaron yang serakah benar-benar termakan rayuan, hanya mengambil uangnya dan memutuskan pria itu kelihatannya baik. Carter bertanya apakah pedagang itu membawanya, dan pria itu setuju, menunjukkan sebuah botol berisi pelet hitam kecil. Carter yang mengantuk berterima kasih dan meminta satu, mengatakan itu membuatnya pingsan setelah meminumnya. Ketika Aaron menghampiri, Carter meminta kaptennya untuk tidak menyitanya, yang membuatnya bingung. Aaron mendekati Dorno, mengatakan dia perlu memeriksa semua yang masuk ke benteng. Dia bertanya apakah pedagang itu memiliki sesuatu yang mencurigakan, tetapi Dorno menyangkalnya. Dorno bahkan mengatakan jika dia memiliki sesuatu seperti itu, dia hanya akan membayar biaya tambahan. Lalu Aaron memperhatikan sebuah tato di lehernya. Melihat kereta, Carter panik dan menyuruh bosnya untuk segera melihat. Mereka berdua melihat sekumpulan kambing yang disembelih. Kapten menyadari kondisi mereka sangat buruk dan jika begini terus, daging dan keretanya akan membusuk. Dia bertanya apa yang Dorno rencanakan dengan semua itu. Tapi Dorno hanya menatapnya, lalu dia memberikan alasan yang dibuat-buat dan menyerahkan lebih banyak uang, dan Aaron langsung menerimanya tanpa rasa malu sedikitpun. Dia membiarkan kereta itu masuk ke kota. Setelah melewati pemeriksaan, Dorno menyebut para penjaga bodoh dan mengatakan dia akan mengubah tempat ini menjadi neraka. Melihatnya pergi, pahlawan kita bertanya-tanya apakah Dorno menyukai tempat-tempat tinggi. Mengingat pesan Scar, Aaron tersenyum, berpikir Dorno harus berhati-hati karena di saat seperti ini, kau entah tidak bersalah atau digantung. Di sebuah kedai, Cale tidak percaya karena Charlotte mengajak Brick berkencan. Pria besar itu mengatakan dia mengajaknya untuk menonton eksekusi bersama. Mendengar itu, Fermin menjadi sangat cemburu. Sementara itu, MC kita hanya terkejut bahwa orang-orang bodoh ini menjadwalkan kencan di tempat eksekusi, menjadi semakin kesal dengan era abad pertengahan ini. Brick dengan gembira mengatakan dia berencana memberi Charlotte roti ikan buatan ibunya. Aaron tidak percaya, dan Fermin bertanya apakah si bodoh itu benar-benar akan memberikan omong kosong itu kepada gadis itu. Memikirkannya saja sudah membuat Fermin mual, sementara Brick mengatakan tidak ada yang salah dengan roti ibunya. Ditambah lagi, itu sangat populer di tempat asal keluarganya, dan Aaron bertanya apakah semua orang di kota ini punya selera yang buruk. Dia bahkan mengatakan bahwa roti itu pada dasarnya tidak berbeda dengan kotoran yang dipanggang. Saat itu juga, anak buah Scar muncul lagi, mengucapkan kode, tetapi langsung dihentikan dengan sebuah pukulan di wajah. Saat dia menyeret pria botak itu keluar dari sana, Aaron berkata pada akhirnya, itu tidak penting, dan Brick seharusnya senang saja. Beberapa saat kemudian mereka sampai di sebuah geng. Scar ada di sana memegang kapak besar, sedang menunggu temannya. Dia bertanya apakah Aaron ingat sumpah mereka.
Saat Scar menguasai bayang-bayang, para penjaga akan tetap di dalam cahaya, jadi bersama-sama mereka bisa mengambil alih benteng Kasardik. Marah, Eren bertanya apakah si bodoh itu ingin mati karena memanggilnya tanpa alasan, bahkan menghina topi Scar. Kapten itu merebut aksesori dari Raja Bayangan dan menyuruh pengikut Scar melakukan hal yang sama, dan semua orang patuh. Menjewer telinga pria botak itu, sang protagonis mulai memarahi penjaga kota karena bermain-main dengan permainan bodoh ini. Scar menyuruh penjaga itu untuk mendengarkan, mengatakan orang luar dari sebelumnya bertingkah lebih aneh akhir-akhir ini. Dan seperti yang diduga, orang-orang asing itu telah bertemu setiap malam secara rahasia untuk merencanakan sesuatu. Aaron menjewer telinganya lebih keras lagi, memberitahu Scar untuk tidak ikut campur karena para penjaga akan menangani situasi ini. Lalu dia menambahkan bahwa si botak belum muncul di bengkel kayu dan ayahnya sedang mencarinya. Mendengar itu, Scar dan kelompoknya mengucapkan selamat tinggal pada Eren dan langsung lari. Pahlawan kita menyadari sesuatu yang besar akan terjadi, jadi dia memutuskan untuk berhati-hati. Beberapa saat kemudian, dia mengetuk pintu sebuah rumah kecil yang terpencil. Algojo, Dallas, dan putranya, Ted, menyambut kapten dan anak itu memuji baju zirahnya. Eren memberikan Ted sebuah apel untuk dimakan dan mengajarinya mengucapkan terima kasih sambil berpikir, seperti biasa, rumah ini terasa cukup mengintimidasi. Dallas meminta maaf karena memanggil MC kita, tetapi Eren mengatakan tidak apa-apa. Mereka berdua minum teh dan berbicara tentang bagaimana Eren menangkap ke-6 tahanan yang akan dieksekusi. Sementara Ted kagum dengan apel-apel itu, kapten terkejut karena anak itu sudah jauh lebih besar. MC menyerahkan uang muka yang dikirim Nova dan mengatakan dia meminta Dallas untuk menunjukkan keahlian terbaiknya di acara itu. Dallas hanya mengangguk dan mengatakan dia berencana membawa Ted ke eksekusi karena anak itu perlu bersiap-siap untuk mengambil alih bisnis keluarga. Lagi pula, anak petani tumbuh menjadi petani, jadi anak Algojo menjadi Algojo. Tetapi gagasan untuk mewariskan pekerjaan di mana kau mengambil nyawa orang selalu membuatnya merasa tidak enak, dan karena pekerjaan itulah ibu Ted melarikan diri. Dan saat itu juga, anak itu menawarkan apel kepada mereka berdua. Algojo itu berterima kasih pada Eren karena telah memperlakukan mereka dengan baik dan mengatakan dia turut berduka atas apa yang terjadi pada Hans. Eren menjawab bahwa siapapun bisa berbuat dosa, jadi dia memberitahu Dallas untuk memenggal kepalanya jika dia menjadi penjahat. Algojo itu langsung setuju, dan Ted mengatakan dia juga akan melakukan itu untuk ayahnya. Jadi Dallas mengucapkan selamat tinggal kepada temannya sampai hari eksekusi. Malam itu, sebuah kelompok bertemu dan salah satu dari mereka mengatakan sulit melakukan apapun secara rahasia karena Scar telah mengawasi area itu. Selain itu, Kutan, manusia dengan lengan iblis, dikalahkan dalam serangan di luar benteng, jadi sudah waktunya untuk mulai bergerak. Dorno menyuruh pria itu untuk santai karena akan ada eksekusi di alun-alun kota dalam beberapa hari. Dengan kesempatan itu, jantung Nona Kasardik akan menjadi milik mereka. Para penjahat setuju dengan Tuan Dorno, lalu bertanya, apakah penjaga di sana tertidur atau mati. Lalu kita melihat Carter yang mengantuk bersandar di dinding, tertidur. Pada hari eksekusi, di alun-alun kota Kasardik kena menggunakan sihirnya untuk mendinginkan bir, dan ketika para pemabuk melihatnya, mereka terkesan dan bergegas membeli. Kena juga mengumumkan roti barunya dengan selai stroberi yang disajikan dengan anggur untuk penduduk kota. Kelompok Aaron ada di dekatnya, melindungi bisnisnya. Wanita serakah itu berterima kasih kepada MC atas ide roti selai karena mendatangkan banyak pelanggan dan bir dingin juga sangat populer. MC berpikir dia pada dasarnya menggunakan strategi pemasaran di mana roti selai dan anggur cocok dengan eksekusi. Lagi pula, orang-orang bodoh abad pertengahan ini bahkan mencelupkan roti ke dalam darah orang yang dihukum. Kena bertanya mengapa Aaron menyelamatkan Kena, dan dia bilang itu karena dia ingin segelas bir dingin. Tapi dia bilang itu bukan satu-satunya alasan karena jarang sekali Aaron menunjukkan minat pada siapapun. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya, MC kita teringat hari ketika dia menemukan seekor kucing liar di tengah hujan, jadi dia bilang Kena mengingatkannya pada anak kucing itu. Dia terlihat bingung, tetapi kemudian Vermaan muncul, sangat marah. Dia bertanya mengapa mereka bekerja di sana padahal sisa unit hari ini libur. Aaron menjelaskan mereka mendapat beberapa info, jadi mereka bekerja menyamar dan Vermaan harus melaporkannya jika melihat sesuatu yang aneh. Hal itu membuat wakil kapten bersemangat dan penjaga itu bertanya mengapa hanya dia dan Poole yang datang hari ini. Wakil kapten mengatakan Briggs sedang berkencan dengan Charlotte dan Carter sedang mendengkur di suatu tempat. Beberapa saat kemudian, Aaron pergi mencari Ted dan menemukannya di depan sel, bertanya mengapa dia ada di sana. Ted bilang dia pergi untuk menenangkan para tamu karena mereka gugup. Dia memberitahu para tahanan untuk tidak khawatir karena ayahnya sudah memenggal lebih dari 100 kepala.
Jadi para penjahat akan meninggalkan dunia ini tanpa merasakan sakit, dan Aaron memuji anak itu atas sikapnya. Pemimpin geng yang dihajar MC kita berdiri dengan marah, tetapi Aaron mengejeknya karena dia tidak bisa mengatakan apa-apa dengan mulut tersumpal. Lalu dia berkata, waktunya habis, dan saatnya kehilangan kepalanya. Di panggung eksekusi, pemimpin geng itu menundukkan kepalanya. Tanpa sedikit pun penyesalan, Algojo Dallas dengan bersih memenggal kepala pria itu. Semua orang di kerumunan bersorak, pada dasarnya mandi saus tomat penjahat itu. Saat korban berikutnya dibawa keluar, Aaron berpikir eksekusi zaman dulu hampir seperti festival politik. Tujuannya adalah untuk membiarkan warga melampiaskan emosi dan memamerkan kekuatan raja. Dalam kilas balik sebelum eksekusi dimulai, Nova mengatakan acara ini jauh lebih penting dari biasanya karena para penjahat yang ditangkap Aaron sebelumnya membunuh seorang bangsawan dari Curzon. Dan karena sang tuan berencana untuk bersekutu dengan kota itu, eksekusi ini pada dasarnya adalah acara diplomatik yang berarti tidak boleh ada yang salah. Kembali ke masa sekarang, Aaron mengumpat Nova karena memberinya tekanan seperti itu, tetapi kemudian dia melihat sosok aneh di kerumunan. Ketika pria berkerudung itu berbalik, MC kita mengenali Dorno dan bertanya-tanya mengapa dia ada di sana. Saat itu juga, sebuah ledakan terjadi dan semua warga sipil mulai panik. Tiba-tiba, lebih banyak ledakan menghantam di dekatnya, dan saat kekacauan mengambil alih, Aaron menyadari mereka diserang. Satu ledakan mengenai penguasa Kasserdik, Fulputs, membuatnya terbang dan membuat para penjaga panik. Aaron menertawakan kekacauan itu sampai dia ingat kelompoknya yang bertanggung jawab atas keamanan. Jadi jika raja celaka, kepalanya juga akan melayang. Dan di tengah semua itu, Dallas mengeksekusi penjahat lainnya. MC memuji pria berkeluarga itu karena tetap bekerja, bahkan dalam situasi ini, tetapi Dallas mengatakan dia hanya melakukan pekerjaannya. Melihat semua ini, Aaron menjadi bersemangat dan memutuskan untuk melakukan bagiannya juga, langsung menuju ke api untuk melakukan tugasnya sebagai kapten penjaga. Warga sipil terus berlarian panik tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Fermin dan Poole mencoba menenangkan semua orang, tetapi situasinya masih kacau balau. Dan di tengah-tengahnya, dua anak menangis, mencari keluarga mereka. Brick dan Charlotte juga membantu evakuasi, sementara Hannah mencoba menenangkan Kenna. Aaron mencapai kelompoknya sambil menggendong dua anak yang menangis tadi. Dia menyerahkannya kepada Cale dan bertanya apakah mereka melihat seseorang yang mencurigakan mengenakan kerudung. Cale dan Brick mengatakan tidak, tetapi saat Aaron mengamati kerumunan dengan lebih teliti, dia melihat sesuatu. Dorno sedang menggendong Nona Vivienne, dan saat itulah Aaron menyadari dia juga menjadi target serangan itu. Dia segera memerintahkan unit penjaga 4 untuk mengikutinya karena mereka akan mengejar seorang penjahat, dan jika mereka gagal, mereka akan menjadi yang berikutnya di bawah gilotin. Jadi mendengar itu, semua orang di kelompok mulai panik. Menjelang malam, Vermaen dan Eren mencari penjahat itu bersama-sama. Wakil kapten menunjukkan bahwa mereka bahkan tidak bisa menangkap Hans, yang hanya orang biasa, tetapi Eren membungkamnya karena terlalu negatif. Lalu mereka menemukan Tuan Fulpits hidup dan merayakannya, sampai mereka menemukan salah satu ksatrianya tewas karena ledakan. Eren terus berjalan, berkomentar bahwa para ksatria itu tidak pernah bisa diandalkan. Di sebuah gang, dia menemukan satu lagi pria tak berguna itu, terluka parah, Ben bersandar di dinding. Ben senang melihat Eren, tetapi langsung merasa malu karena dalam keadaan seperti itu. Sambil menuangkan ramuan penyembuh padanya, MC bercanda, bertanya apakah Ben benar-benar seorang ksatria karena dia begitu mudah dikalahkan. Ksatria itu mengakui bahwa dia lengah dan karena itu dia diserang oleh salah satu penjahat, seorang penyihir gelap. Dia bahkan memperingatkan Eren untuk berhati-hati karena ada pengkhianat di antara penjaga. Saat itu juga mereka mendengar teriakan, dan Vermaan mengenali suara itu sebagai suara KL. Di dekat sana, si cowok cantik itu berteriak setelah dihajar oleh si kepala otot biru besar. Bingung, pria biru itu bertanya ada apa dengan Cale karena dia bertingkah terlalu dramatis untuk seseorang yang baru saja ditinju. Kal, dengan suatu rencana jahat di benaknya, menyuruh musuh untuk menunggu. Lalu sebuah dinding hancur dan Cale menyadari rencananya berhasil. Eren muncul dan mencengkeram leher monster biru itu, mengeluh bahwa temboknya runtuh hanya dengan satu pukulan. Makhluk itu mulai tercekik dan bertanya-tanya siapa monster ini dengan kekuatan cengkeraman yang gila. MC bertanya mengapa monster ini begitu lemah dibandingkan dengan iblis yang dia lawan di luar benteng. Orang asing itu hanya berpikir kalau begini terus dia akan mati, tetapi Aaron melepaskannya. Pria biru itu mulai mengatur napas sementara MC kita mengancamnya dan menyuruhnya menceritakan semuanya atau dia akan menyiksanya.
Tapi sebelum Eren bisa bersenang-senang, monster itu nyeletuk bahwa penyihir gelap adalah dalangnya dan bajingan itu mengincar jantung Vivian. Eren terkejut monster itu berbicara begitu cepat dan kelompoknya mulai tertawa. Monster itu terus berbicara. Dia bahkan memberi mereka lokasi markas mereka dan mengatakan penyihir itu membuat perjanjian dengan iblis menggunakan sihir hitam. MC kita bertanya mengapa penjahat itu membutuhkan jantung sang nona, tetapi monster itu mengatakan dia tidak tahu dan memohon untuk hidupnya. Melihat betapa jujur dan patuhnya pria itu, Aaron memutuskan untuk mengampuninya dan menyuruh kelompoknya untuk membawanya pergi. Pria biru besar itu berterima kasih pada mereka, berjalan pergi dan mengobrol dengan kelompok MC. Menyusun kepingan teka-teki, Eren menyadari Dorno adalah penyihir gelap, tetapi mengapa mereka menginginkan Vivian masih menjadi misteri. Saat itu juga, seseorang melangkah keluar dari bayang-bayang memanggil Kapten. Carter mengatakan, malam ini indah. Dan Aaron bertanya apakah anak itu baru saja bangun, lalu dia menyuruh si bodoh itu untuk mengurangi tidur, karena itu pada dasarnya sudah menjadi penyakit. Carter mengatakan dia tidak bisa mengendalikannya, dan bertanya apakah kaptennya tahu betapa menyakitkannya tidak bisa tidur. Dia bilang saat mengantuk, dia bahkan tidak merasa sadar, seperti terjebak dalam mimpi dengan kabut di benaknya. Lalu dia diam-diam mengeluarkan pedang dan mencoba menghabisi kaptennya. MC berhasil menangkis dengan pedangnya sendiri. Tanpa penyesalan, Carter mengucapkan selamat malam pada Eren dan berkata, dia akan membuatnya masuk ke dalam mimpi yang tidak akan pernah membuatnya bangun. Carter menjelaskan bahwa ketika dia masih muda, kelaparan melanda desanya. Karena tidak ada makanan, penduduk desa bertahan hidup dengan akar pohon. Terkadang mereka juga memakan tikus dan kecoak. Karena kelaparan, dia dan saudaranya menjadi sangat kurus. Tapi suatu hari daging tiba-tiba muncul di meja. Dan setelah sekian lama, keluarganya akhirnya bisa makan dengan layak. Semua orang di keluarganya menikmatinya kecuali saudaranya karena dialah yang dijadikan makanan. Lalu kita melihat ayah Carter melakukan sesuatu yang kejam. Kembali ke pertarungan, Carter mengatakan bahwa sejak hari itu, dia tidak pernah tidur nyenyak satu malam pun. Dia selalu berbaring di sana berpikir dia mungkin akan bernasib sama dengan adik laki-lakinya yang malang. Sambil membela diri dari serangan mantan temannya, Aaron mengatakan dia pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Dia mencoba melakukan serangan balik tetapi gagal. Setelah mundur, Carter mengatakan dia jauh lebih kuat sekarang karena akhirnya dia bisa tidur nyenyak setelah sekian lama. Dan itu semua berkat permen yang diberikan Dorno padanya. Jadi pria itu mulai mengeluarkan energi ungu. Aaron menyadari si bodoh ini mendapat kekuatan dari iblis dan meningkatkan statistiknya. Selain itu, si tukang tidur ini selalu berbakat alami dalam bertarung bahkan tanpa latihan, dan Carter menyerang kaptennya. Emi kita menghindar dengan mudah, menunjukkan dia lebih kuat berkat pengalaman. Ketika Carter melihat kaptennya dengan santai menghindari pukulan berat itu, dia menjadi marah. Tangannya mulai berubah menjadi bentuk iblis, dan dia mencoba memukul MC. Sang kapten menghindar ke samping dan melakukan serangan balik mengatakan dia mengerti. Dia juga kesulitan tidur, jadi dia memaafkan temannya. Lalu dia menghentikan pedangnya di sisi lain dada Carter dan meminta si tukang tidur untuk memaafkannya juga. Sambil memuntahkan darah, Carter yang malang dan kelelahan melihat adik laki-lakinya memanggilnya. Dia bilang dia mengantuk lalu menyandarkan kepalanya di bahu kaptennya. Eren menyuruhnya tidur nyenyak dan mengatakan dia akan menyanyikan lagu pengantar tidur terakhir dan terbaik untuknya. Ledakan lain terjadi, menewaskan lebih banyak penjaga dan kemudian kita melihat Dorno bersama Vivian. Penjahat itu menggunakan rute pelarian yang sama yang digunakan Hans untuk keluar dari kota. Di luar, pedagang itu merayakannya, mengatakan semua usaha itu sepadan karena dia mendapatkan orang yang dicintai oleh Mana. Jadi sekarang yang harus dia lakukan hanyalah mengambil jantungnya dan memakannya. Sebelum dia bisa melanjutkan, seseorang mendekat. Eren bertanya, bagaimana penyihir hitam itu berhasil menemukan terowongan kecil itu? Dia meretakkan buku-buku jarinya dan mengatakan dia punya beberapa pertanyaan. Dorno mengejeknya, bertanya Eren pikir dia siapa karena dia bukan kesatria, hanya kapten penjaga pemula. Lalu penyihir gelap itu memanggil serigala dan ular yang terbuat dari bayangan. Mereka menerjang untuk menggigit Eren, tetapi dia membelah mereka menjadi dua. Penyihir gelap itu memanggil kepala serigala lagi, dan bentuk hitam itu berhasil menggigit lengan Aaron. Bahkan setelah memotong monster itu menjadi dua, MC menyadari bahwa dia telah terinfeksi kutukan sihir. Tubuhnya terasa berat dan sakit untuk bergerak, jadi akan berbahaya jika pertarungan ini berlarut-larut.
Dorno mengakui kemampuan musuhnya, tetapi bertanya apakah dia bisa menangani legiun bayangan Tuan Quintel, dan kepala serigala serta ular itu muncul lagi. Eren mengatakan bahwa kebun binatang mini ini terlalu kecil untuk disebut legiun, yang membuat pedagang itu kesal. Ular itu mulai mengumpulkan energi hitam di mulutnya. MC berpikir bahwa jika dia ingin mengikuti aturan, dia harus menangkap bajingan ini hidup-hidup. Tapi Dornua menipu temannya dan menjualnya kepada iblis, jadi dia tidak bisa memaafkannya. Saat dia bergerak untuk menyerang ular gelap itu, sang kapten mengatakan penyihir hitam itu dihukum mati di tempat. Eren menebas sekelompok makhluk yang terbuat dari kegelapan dengan pedangnya. Dornowa mulai mengoceh omong kosong dan merapalkan mantra ke Eren. Tiba-tiba, makhluk ungu aneh ini muncul dan melilit tubuh MC untuk menahannya. Sambil memperhatikan musuhnya, Dornowah mengatakan kutukan rangkap 3 ini menyakitkan bahkan untuk para ksatria. Tapi sebelum makhluk itu bisa menggunakan tangannya untuk menghancurkan kapten, pria itu mengirisnya dengan mudah. Menyuruh lawannya untuk berhenti bicara omong kosong dan jelas-jelas sudah muak, pedagang itu mengeluarkan sebuah botol kecil dari bawah tudungnya. Dia melemparkannya ke tanah, dan botol itu pecah dengan sebuah jari di dalamnya. Makhluk seperti naga muncul, dan Dorno menjelaskan itu adalah binatang iblis. Monster jelek itu mencoba memukul Eren dengan ekornya, tetapi meleset. Dorno terus mengejek MC karena hanya seorang kapten penjaga. Mengabaikannya, Eren memanjat ekor monster itu dan mencoba memukulnya dengan pedangnya. Tetapi dia menyadari dia bahkan tidak bisa menggoresnya. Cara biasa tidak akan berhasil, jadi kapten meluncurkan dirinya langsung ke mulut monster itu dan akhirnya ditelan. Penyihir gelap itu mulai tertawa ketika melihat si bodoh melompat ke mulut monster itu dengan sendirinya. Di dalam naga Eren bertanya-tanya mengapa Dorno tertawa. Dia memutuskan untuk mengabaikannya dan menyuruh iblis di dadanya untuk keluar. Mata itu terbangun, bertanya apakah ia dipanggil. Eren mengejeknya karena diam setelah menunjukkan kekuatannya, lalu memintanya untuk menggunakannya lagi. Makhluk itu mengatakan kapten benar-benar manusia yang bodoh, tetapi menarik, dan pedang Eren mulai terbungkus aura. Ia berkata akan meminjamkan kekuatannya, tetapi menginginkan sesuatu sebagai imbalan. Mulai sekarang, ia tidak mau dipanggil dengan nama-nama jelek lagi. Meskipun tidak tahu arti kata-kata itu, ia merasa tidak menyenangkan. Eren setuju. Seluruh tubuh Eren mulai kesemutan seperti baru saja tersambar petir dan pedangnya bersinar lagi. Dari dalam monster itu, sekelompok serangan biru mulai meledak keluar melalui tenggorokannya. Melihat aura digunakan, Dorno menjadi bingung, menolak untuk mempercayainya. Saat dia bertanya-tanya apakah Eren adalah seorang ksatria, pria itu keluar dari monster merah itu. Makhluk itu tumbang, kalah. Lalu Dorno bertanya siapa kapten itu sebenarnya dan apakah dia dikirim oleh keluarga kekaisaran. Ia maki kita yang praktis memancarkan kebencian berjalan ke arahnya. Dia memenggal kepalanya sambil mengatakan dia hanyalah seorang penjaga benteng. Kemudian saat dia menyimpan pedangnya, berpikir semuanya akhirnya tenang, dia menyuruh Carter untuk tidur nyenyak. Kepala Dorno yang terpenggal mulai mengucapkan kata-kata tak dikenal dan membentuk lingkaran sihir. Eren menyadari itu adalah mantra yang aktif setelah kematian. Dia bergegas ke Vivian dan memeluknya untuk melindunginya. Energi yang kuat menghantam Dorno. Sambil memegang Vivian, Eren melihat iblis bertanduk merah raksasa berjalan ke arahnya dan menyadari dia benar-benar dalam masalah besar. Eren lari untuk mencoba menyelamatkan dirinya, tetapi monster raksasa itu menghentakkan tanah. Semuanya bergetar dan MC kita berlutut. Tanpa pilihan, sang pahlawan menghunus pedangnya, tetapi tiba-tiba sebuah suara terdengar. Iblis raksasa itu terkena serangan besar, dan kemudian kita melihat 2 orang berteriak dan mencari Vivian. Kedua pengguna aura itu menyerbu monster merah itu dan menyerangnya. Bersembunyi di balik pohon, MC kita mengenali mereka. Satunya adalah ksatria wanita dan yang lainnya adalah sang inquisitor. Vivian mulai bangun dan menjadi bingung saat melihat penjaga itu. Takut gadis itu mengira dia penculiknya, Aaron memukulnya hingga pingsan. Dia membaringkannya di tanah dan menutupi wajahnya dengan kain karena dingin. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal pada Vivian dan pergi. Setelah pertempuran berakhir, monster merah itu telah dikalahkan. Ksatria berambut hijau itu bertanya-tanya di mana Vivian berada. Matahari mulai terbit dan dengan cahayanya sang inkuisitor berhasil menemukan di mana gadis itu berada. Mereka berdua berlari ke arah Vivian, melihat kain menutupi wajahnya, dan bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Di kedai kelinci,
Brig marah karena unit 4 disalahkan karena membiarkan penyihir gelap lolos dari gerbang. Aaron menjelaskan sudah seminggu sejak serangan penyihir gelap itu. Tuan yang terbang di langit seperti burung entah bagaimana keluar tanpa goresan, dan putrinya, Vivian, dibawa kembali hidup-hidup. Jadi seluruh situasi pada dasarnya sudah berakhir. Juga karena Aaron berbohong dalam laporannya, semua orang mengira Carter tewas dalam pertempuran melawan iblis. Karena itu, keluarga Carter mendapat uang dari pemerintah. Kale dan Pul sedih, hanya berharap Carter tidur nyenyak. Brig menahan air mata, dan melihat itu, MC kita bersulang untuk menghormati si tukang tidur. Sambil meneguk minuman yang tidak enak itu, Aaron berpikir setidaknya Carter menjaga kehormatannya. Fermin memperingatkan semua orang bahwa penjaga baru akan datang untuk menggantikan Carter di unit 4. Sebelum dia bisa berkata lebih banyak, seseorang membuka pintu kedai. Dylan si musang memperkenalkan dirinya sebagai rekrutan baru untuk unit 4 penjaga. Melihat itu, Aaron menyuruh Carter untuk segera kembali. Anak itu bersemangat melihat kakak laki-lakinya di sana. Pule dan Brig tampaknya menyukai orang baru itu. Dylan mulai berbohong tentang telah melawan zombie, dan ketika Caleb mendengar mulut besar ini, dia berharap dia diam saja. Aaron bertanya bagaimana orang bodoh seperti itu bisa direkrut, dan Hena bertanya-tanya hal yang sama. Masih kesal tentang hari itu, gadis itu membanting cangkir ke meja dan menatap Dylan dengan tajam. Sebelum dia pergi, Dylan meminta pelayan itu untuk menunggu. Dia meminta maaf 1000 kali atas apa yang terjadi tempo hari, mengatakan dia hanya melakukannya karena semua tentara bayaran bertindak seperti itu. Hena mengatakan tidak apa-apa, sambil menodongkan panah otomatis ke dahinya dan mengatakan dia sudah terbiasa berurusan dengan orang bodoh dalam pekerjaan ini. Tapi, jika dia melakukan hal seperti itu lagi, kepalanya akan berlubang, dan itu bahkan membuat Aaron takut. MC kita memanggil si musang dan memberinya sebilah pedang. Dia memperingatkan Dylan bahwa dia sekarang bagian dari unit 4 penjaga luar, dan lebih baik dia bekerja keras atau dia akan membunuhnya. Pria berambut merah itu menjadi emosional menerima hadiah itu dan setuju dengan tuan barunya. Dylan, anggota baru unit 4, belum tahu, tetapi dia akan sangat menyesal bergabung dengan tim orang gila ini. Di gerbang kota, Aaron menampar seorang pedagang, dan itu membuat Dylan ketakutan. MC itu meneriaki penjual karena tertidur selama perjalanan, jadi pria malang itu pergi begitu saja, bingung. Penjaga itu menyuruh si musang untuk memperhatikan dan melakukan hal yang sama, karena setelah insiden iblis, inspeksi menjadi lebih ketat. Dylan bertanya apakah mencuri koin dari pedagang dan bahkan memukul mereka untuk memeriksa apakah mereka iblis benar-benar tugas seorang penjaga. Jelas menikmatinya, pria berambut merah itu mulai mengintimidasi seorang lelaki tua untuk mendapatkan koin. Melihat itu, Aaron berkata si bodoh ini dilahirkan untuk mengancam dan merampok orang, dan sejujurnya, itu bagus. Koin akan datang tanpa mereka harus berusaha. Lalu penjaga besar ini mulai berdebat dengan Dylan. Pria itu mengeluh bahwa si rambut merah masih ingin memeriksa gerobak, bahkan setelah melihat lambang keluarga Finner. Dylan bilang dia tidak peduli dan menyuruhnya untuk membayar saja. Tapi si bodoh itu dipukul di leher oleh MC kita, dan kapten meminta maaf atas perilaku anak baru itu. Namun saat memeriksa gerobak, dia melihat isinya hanya tentara, tidak ada bangsawan. Jadi dia mengatakan bahwa Tuan memerintahkan setiap gerobak diperiksa tidak peduli dari keluarga mana, dan sikap para prajurit itu menghina raja. Lalu Aaron dan Dylan mulai mengintimidasi prajurit malang itu, menuduhnya menghina raja. Pria itu bertanya-tanya bagaimana mereka berubah begitu cepat hanya karena mereka tahu tidak ada bangsawan di dalamnya. Dia meminta maaf dan menawarkan koin untuk menyelesaikannya, dan Aaron menerimanya. MC itu mengakhiri percakapan, tetapi sebelum pergi, dia memberikan tamparan keras di kepala prajurit itu. Di sisi lain, prajurit itu mengutuk Aaron dan menjadi marah karena penghinaan itu. Setelah Caleb mengatakan gereja mencarinya, kapten mengenakan baju zirahnya dan pergi ke sana. Dia kesal karena tidak ingin berada di sana dengan iblis di dalam dirinya. Ditambah lagi ada kemungkinan dia sudah ketahuan. Dan saat itu sang inkuisitor muncul membuka pintu. Aaron terkejut, tapi kemudian Pastor Blin muncul dan menyapanya. Saat MC kita pulih dari keterkejutannya, pendeta bertanya apakah dia melawan iblis karena Joanna menceritakan semuanya, dan dia jelas melihat Aaron melindungi Vivian dari raksasa itu. Penjaga itu santai karena Joanna tidak melihatnya menggunakan kekuatan iblisnya. Pendeta itu memuji keberaniannya meskipun dia hanya seorang penjaga dan mengatakan dia telah menyiapkan hadiah. Mengingat hadiah pertamanya, penjaga itu mulai tertawa dan menjilat pendeta itu, tetapi Blian memberinya sapu tangan norak dan gelar biksu kehormatan.
Dengan canggung, Aaron berterima kasih padanya, tetapi berpikir apa yang sebenarnya dia inginkan adalah uang. Ya, Brian juga meminta kapten untuk memandu Joanna berkeliling karena dia ingin melihat-lihat benteng. Dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi, dan Aaron ditinggalkan dengan marah, mengutuknya. Melihat Joanna, kapten berpikir bahwa jika dia tahu tentang iblis itu, dia akan memecahkan tengkoraknya dengan satu pukulan. MC kita bertanya, apakah sang inkuisitor lapar dan menyarankan untuk pergi ke restoran? Beberapa saat kemudian, ada roti ikan di depan Joanna, dan Aaron berpikir dia akan membuatnya tidak ingin melihatnya lagi. Itu adalah hidangan utama di restoran Ibu Brick. Joanna menggigit sedikit dan membeku karena terkejut sejenak. Aaron tertawa dalam hati dan meminta maaf karena melakukannya, tetapi mengatakan dia tidak bisa berjalan-jalan dengan seorang inkuisitor sementara ada iblis di dalam tubuhnya. Dengan ikan di mulutnya, Joanna bertanya, apakah penjaga itu tidak akan makan juga? Merasa terintimidasi, pria itu mulai memakan makanan menjijikan itu. Meskipun pada dasarnya mereka memaksakannya, mereka berdua memakan makanan busuk itu. Setelah mereka selesai, Aaron berpikir wanita ini sangat tangguh karena berhasil menanganinya. Tapi kemudian Ibu Brick muncul dengan roti ikan lain, dan Joanna kabur dari sana. Pelayan itu bertanya mengapa, dan Aaron hanya membuat alasan yang payah. Saat dia merayakan kemenangannya, gadis itu membawakannya roti ikan lain secara gratis. Dia bilang dia menjadi emosional melihat penjaga itu memakan seluruh roti lainnya, jadi dia membawakan lebih banyak. Menatap makanan itu, Aaron berkata dia lebih baik dipukul kepalanya oleh Joanna. Caleb muncul dan bertanya mengapa baju zirah Aaron terus terlihat semakin mewah. Mac menjelaskan bahwa beberapa toko memberinya diskon ketika mereka melihat sial biksu kehormatannya. Lalu dia menolak roti ikan lagi yang ditawarkan oleh Ibu Brick. Furman menjelaskan bahwa beberapa prajurit dari Finner akan bekerja dengan mereka, dan jika ada perkelahian, itu bisa berujung hukuman. Aaron bilang dia orang yang cinta damai, jadi tidak akan ada perkelahian. Tepat saat penjaga keluarga Finner muncul dengan marah, pria pirang itu mulai memaki Aaron atas penghinaan sebelumnya, dan penjaga itu berkata jika hanya satu pihak yang memukul, maka itu tidak dihitung sebagai perkelahian. Karena kesal, penjaga itu terus menghina Aaron. Kalau memberitahu kaptennya untuk tenang dan tidak membuat keributan karena seorang biksu kehormatan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi karena mencari gara-gara, prajurit Finner itu bertanya, apakah Aaron takut sambil menyentuh kepalanya dan menyuruhnya untuk tahu diri. Biksu kehormatan itu pun marah dan melayangkan pukulan telak ke si mulut besar. Lalu dia bilang, itu tetap bukan perkelahian karena hanya satu orang yang menyerang. Melihat itu, Caleb mulai berdebat dengan kaptennya. Beberapa saat kemudian, prajurit itu bangun, menyadari dia pingsan. Dia bilang, Aaron terlalu kuat untuk seorang kapten penjaga biasa, dan mulai membuat alasan kenapa dia dihajar. Saat MC berkeliling menampar para pedagang, Caleb memperkenalkan dirinya pada Gelheim, dan penjaga itu melakukan hal yang sama, meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Lalu dia bertanya, kenapa Aaron memukuli para pedagang? Caleb menjelaskan bahwa menurut kapten, itu untuk mengidentifikasi iblis, tapi kelihatannya lebih seperti dia hanya melampiaskan stres. Tapi kemudian setelah ditampar, salah satu pedagang mengungkapkan bahwa dia adalah iblis dan bertanya beraninya manusia melakukan itu. Caleb dan Gelheim terkejut melihat metode Aaron ternyata berhasil. Bahkan MC sendiri tidak menyangka itu akan berhasil. Untungnya, iblis itu hanyalah anak buah, tetapi kemunculan monster lain hanya seminggu setelah serangan itu menyebabkan keributan besar. Dan hari itu, Aaron melihat orang-orang terkuat di Kasardik, semua berkumpul di satu tempat, William sang kesatria dan Joanna. Bahkan setelah iblis itu dihajar oleh MC, Joanna tidak mengampuninya, mengirimnya untuk bertemu iblis secara pribadi. Di kedai kelinci, Dylan menyambut kakak besarnya, membuat Aaron bingung melihat si musang di sana. Hena muncul memberi perintah pada si rambut merah, dan menjelaskan bahwa karena si musang datang untuk meminta maaf, dia meminta bantuannya untuk dimaafkan. Lagi pula, kedai itu penuh dengan pelanggan karena bir dinginnya. Setelah menyesap minuman nikmat itu, MC berpikir, yah, bir dingin memang luar biasa. Tapi Kenna sangat pandai sihir, dan memanfaatkannya seperti kulkas agak sia-sia. Dan meskipun buku sihir mahal, sudah waktunya untuk mulai meningkatkan kemampuan gadis itu. Di tempat lain, kita melihat seorang pria dan seorang anak laki-laki menaiki gerobak, mengangkut sekelompok bajingan. Salah satu orang bodoh itu mengeluh gerobaknya bergoyang dan menyuruh anak itu untuk tidak melakukan hal bodoh sebelum mereka masuk ke benteng. Lalu dia mengeluh tentang bos mereka
yang mengirim mereka ke antah berantah untuk bertemu seseorang. Temannya yang botak menyuruh semua orang diam dan menjaga wajah mereka, terutama Jacob. Orang-orang bodoh itu terus tertawa dan bicara omong kosong. Anak laki-laki itu memberitahu Levi bahwa mereka hanya membiarkan orang-orang ini ikut karena ancaman, tetapi jika mereka tertangkap dalam pemeriksaan, mereka juga akan celaka. Levi memberitahu Furis untuk tenang dan mengatakan benteng Kasardik hanya melakukan pemeriksaan setengah-setengah. Jadi mereka hanya perlu membayar beberapa koin. Dan begitu mereka di dalam, mereka akan aman. Paul dan Dylan bersama beberapa penjaga lain sedang mengawasi gerbang depan. Pria pirang itu mengenali Levi dan mulai berbicara dengannya. Levi berpikir aneh ada begitu banyak penjaga, tapi dia lega tidak melihat Aaron. Dia menjilat Paul dan memberinya beberapa koin perak dan si pirang berterima kasih padanya. Dylan memberitahu rekannya Paul untuk menunggu karena ada 3 penjaga lagi bersama mereka, jadi mereka seharusnya mendapatkan lebih banyak uang. Paul bilang dia tidak masalah dengan jumlah itu, tapi karena takut Levi menawarkan lebih banyak koin, berpikir dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang di belakang mereka jika dia gagal lolos. Di tempat lain, Charlie memberitahu Aaron bahwa setelah kapten berhasil mengidentifikasi iblis, metode pemeriksaan berubah. Atas perintah komandan, semua orang di dalam kendaraan sekarang harus keluar dan melalui pencarian individu. Dan jika ada yang terlihat mencurigakan, mereka harus dilumpuhkan dengan pentungan. Jadi Dylan melakukan hal itu pada si botak brengsek. Jacob menyerbunya, sementara Aaron bertanya, metode bodoh macam apa itu? Karena dia sendiri tidak melakukan apa-apa, hanya menampar pedagang dengan tangannya. Ketika Dylan melihat salah satu bajingan itu mendekatinya, dia meneriakkan peringatan kepada semua orang. Orang-orang itu adalah iblis. Saat itu juga, Jacob dan preman lainnya dihabisi oleh penjaga lain. Salah satu dari mereka sebelum mati menyadari Jack si botak hanya pingsan, jadi misi untuk menangkap penyihir itu akan jatuh padanya. Kembali ke Aaron, dia pamit pada Charles, mengatakan dia akan mengupgrade kulkasnya. Karena memperhatikan Aaron minum bir dan sambil menyeringai, penjaga itu memanggilnya. Dia bertanya mantra apa yang bisa dilakukan gadis itu sekarang. Dan dia bilang dia bisa menggerakkan dadu, mendinginkan benda. Dan dia juga tahu clairvoyance. Aaron bertanya bagaimana dia belajar sihir dan Kenna mengatakan itu dengan seorang pria yang ahli dalam romansa. Begitulah dia menyebut dirinya. MC menjadi bingung bertanya-tanya apakah Kenna bisa belajar sihir hanya dengan membaca buku. Takut dibuang, Kenna mengatakan bahwa selain belajar dengan cepat, dia juga bisa mencuci piring. Dalam kilas balik, Aaron bertanya pada seorang wanita pirang, bagaimana cara belajar sihir, tapi wanita itu bilang orang bodoh seperti Aaron tidak akan pernah bisa belajar. Kembali ke masa kini, Kenna memohon untuk tidak ditinggalkan dan MC menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Dia tidak akan melakukan itu. Dia bertanya apakah gadis kecil itu benar-benar ingin belajar lebih banyak dan dia langsung setuju meminta perintah. Aaron menyadari gadis ini sangat terpengaruh oleh Dylan. Lalu Kenna bilang dia punya sesuatu untuk diberitahukan padanya. Tapi pada saat itu, Dylan mendobrak pintu, masuk dan memanggil saudaranya. Dia kemudian mengatakan semua penjahat yang ditangkap melarikan diri. Salah satu orang yang ditangkap menggigit dan mematahkan borgol kayu dan berhasil melarikan diri, melumpuhkan beberapa prajurit dalam prosesnya. Dan yang lebih parah lagi, dialah yang membuat penjahat ini pingsan, dan situasinya sangat buruk. Kapten penjaga memerintahkan semua orang untuk berkumpul di markas. Sebelum pergi, Aaron memberitahu Hannah untuk mengunci pintu karena berbahaya dan memberitahu Kenna untuk mengawasi dengan clairvoyance-nya. Melihat Dylan hanya berdiri di sana, MC menjewer telinganya dan menyeret si musang. Di markas, Manuel memarahi semua orang karena membiarkan para penjahat melarikan diri. Seorang prajurit mengatakan itulah mengapa mereka harus menggunakan borgol besi, tapi Manuel menyuruhnya diam karena harganya mahal. Aaron dan teman prajurit lainnya berbicara tentang para penjahat. Pria berambut putih itu menjelaskan buronan pertama adalah orang terkenal di Karzan. Mendengar itu, MC terkejut si musang berhasil membuat pingsan orang seperti itu. Faris muncul, memanggil Aaron si otot seram dan bertanya apakah dia kepala penjaga. Pahlawan kita meremas kepala anak itu dan menyuruhnya untuk menghormati orang dewasa. Si rambut merah itu meminta mereka untuk melepaskan gurunya karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi pria itu menjelaskan bahwa yang membawa orang dari Karzan adalah Levi, sementara Faris mengatakan mereka diancam Aaron mengenali nama itu.
Dia meminta maaf kepada anak itu, tetapi mengatakan dia tidak bisa membiarkan seorang buronan lolos begitu saja. Di ganggang, kita melihat beberapa buronan berlari, dan salah satunya mengeluh betapa gigihnya para penjaga. Levi di tengah hujan bertanya-tanya mengapa orang-orang itu menyeretnya. Dia bahkan tidak berencana untuk melarikan diri. Salah satu bandit mengatakan para penjaga di Kasardik tahu mereka tidak bisa menerima pukulan di kepala tanpa bereaksi. Tiba-tiba, semua penjahat mendengar siulan dan mulai berlari ke arah lain. Tetapi mereka disergap dan langsung berhadapan dengan seorang pria besar. Bahkan saat menghadapi seorang penjaga, salah satu bandit maju untuk menyerang, tetapi dia dicengkeram lehernya dan dibanting ke tanah. Levi mengenali pria itu sebagai sang tiran Aaron. Lalu orang lain mencoba memukul kepala Aaron dengan pentungan, tetapi Aaron menghindar dan menjatuhkan si bodoh itu. Ketakutan, Levi mundur sambil berpikir bagaimana dia harus bertemu dengan manusia iblis ini tepat saat dia menjadi buronan. Takut mati, dia jatuh ke tanah memohon Aaron untuk menjauh, tetapi MC hanya mengangkatnya dari kerah, bertanya mengapa si bodoh itu berteriak dan mengatakan bahwa murid Levi telah mencarinya. Anak itu muncul di sana. Ketika pria itu melihat muridnya, dia berlari ke arahnya dan memeluknya. Kapten penjaga, Aaron, memang brutal dan kasar, tapi dia sebenarnya bukan orang jahat. Jadi MC kita bertanya pada pria tua itu di mana buronan pertama berada dan mengetahui dia ada di distrik 5, tepat di area di mana kedai kelinci berada, dan Jake ada di dekat tempat itu. Tiba-tiba, pria botak itu terpaksa membela diri dari sebuah serangan. Dylan muncul bersama Pool dan Scar dan mengatakan bahwa pria botak itu adalah penjahatnya. Scar bilang dia tidak bisa hanya diam saja melihat seorang penjahat berkeliaran di wilayahnya. Karena ini adalah bayangan benteng Kasardik, pria itu mencoba menyerang Jake dengan sabitnya. Pria botak itu dengan mudah menghindar dan mengiris bahu musuhnya dengan pedangnya. Itu membuat Dylan panik, dan Pool menyadari pria ini kuat. Jake bilang dia mencari seorang gadis berambut ungu, lalu bertanya apakah gadis itu ada di sana. Meskipun terluka, Scar mencoba menyerang balik tapi tertebas lagi. Pool mencoba ikut campur dan mendaratkan pukulan pada Jake, tapi pria itu licin. Dia berputar dan dengan tenang menempelkan pedangnya ke dada pria pirang itu. Setelah menerima serangan itu, Pool menyuruh Dylan untuk lari sekarang juga. Bersiap untuk lari, si rambut merah berpikir pria itu terlalu kuat dan pertarungan ini sudah kalah. Lalu dia bersyukur Pool memperlakukannya seperti saudara meskipun dia seorang tentara bayaran. Dylan meminta maaf kepada teman pirangnya, tetapi mengatakan dia masih ingin hidup, jadi dia tidak akan meninggalkannya. Sebaliknya, Dylan memaki-maki Jake dan mengatakan dia telah mengalahkannya, dan semua saudara Jake ditusuk oleh tombak, dan penjahat itu lemah. Bandit itu menjadi marah dan mencoba menusuk Dylan dengan pedangnya. Si bodoh itu berhasil melompat ke depan dan menghindar, tapi akhirnya jatuh terhempas ke tanah. Di tanah, Dylan bertanya di mana Aaron, karena dia selalu muncul entah dari mana. Meskipun hidupnya menyebalkan, dia tetap ingin terus hidup dan menemukan alasan untuk itu. Jadi, si rambut merah mulai berteriak dan memaki-maki kakaknya karena tidak ada di sana. Aaron mendengarnya dan muncul, memukul dahi Jake. Melihat kaptennya, tentara bayaran itu mulai menangis karena terharu. Tapi karena kesal, MC kita bertanya apa yang baru saja si bodoh itu panggil padanya. Mendengar itu, Dylan menjatuhkan diri ke lantai berpura-pura mati yang membuat kaptennya semakin kesal. Jake bangkit dan berkata, sepertinya Dylan dan Aaron benar-benar ingin mati. MC kita bertanya, apakah dia penjahat yang dihajar oleh si musang itu. Lalu dia bilang ada sesuatu di bahunya. Saat pria botak itu menoleh, si licik itu mencoba memukulnya dengan pedangnya. Bandit itu menangkis dan memaki penjaga itu. Aaron mendaratkan 2 pukulan pada Jake, mencengkeram kerahnya dan melemparkannya. Melihat musuhnya setelah itu, MC kita bertanya bagaimana orang seperti itu bisa dikalahkan oleh Dylan. Lalu dia bertanya mengapa penjahat itu berkeliaran di tempat kumuh ini, dan Jake bilang dia sedang mencari seorang gadis pendek berambut ungu. Aaron ingat saat dia menyelamatkan Kenna, gadis itu bersama bandit Karzan, tapi mengirim seseorang seperti Jake hanya untuk seorang penyihir biasa itu aneh. Melihat reaksi Aaron, Jake berkata dia akan membuat penjaga itu mengungkapkan di mana Kenna berada, tapi kemudian dia merasakan sesuatu menembus dari satu sisi dadanya ke sisi lain. Kita lihat Dylan menggunakan pedangnya untuk memberikan sayatan kecil pada penjahat itu. Sebelum mati, Jake berjanji akan menghabisi si musang itu. Saat hujan turun di atas tubuh penjahat itu, Aaron hanya ingin minum bir. Di hari lain, Dylan sudah berbohong dan melebih-lebihkan cerita tentang pertarungannya.
Si bodoh itu menceritakan pada Pool bagaimana dia menghabisi Jake. Tepat saat itu, Aaron masuk ke ruangan untuk memeriksa Pool. Dia membawa sekeranjang makanan dan bertanya bagaimana kabar semua orang. Saat Pool membuka keranjang itu, dia menemukan roti ikan. Salah satu prajurit yang seluruh tubuhnya dibalut perban mengeluh tapi bilang dia tidak bisa makan karena sedang berpuasa. Mendengar itu, pria pirang itu berkata ada sisa sedikit untuk kapten. Di kedai kelinci, Furus sedang memuji Kena. Tapi saat melihat Aaron, gadis itu dengan cepat menyajikan bir dingin untuknya dan dia berterima kasih. Kapten duduk dan bertanya apakah Kena punya impian untuk masa depan, sesuatu yang ingin dia lakukan atau capai. Kena menjawab bahwa dia hanya ingin hidup. Aaron menepuk kepalanya dan berkata dia akan berusaha sebaik mungkin dan dia harus melakukan hal yang sama. Dia mulai memikirkannya. Furus mencoba memulai percakapan lagi dan teringat tips dari Dylan, Kena memukul kepala anak laki-laki itu. Seorang penjual meneriakkan harga ramuan dan menyuruh Aaron untuk pergi, jika tidak akan membeli apa-apa. MC kita menahan diri agar tidak memukul si bodoh ini. Seorang pria botak kecil bertanya pada Ketub mengapa dia mengenakan harga normal untuk seorang biksu kehormatan. Dia menunjukkan bahwa penjaga itu mendapat gelar itu langsung dari Brian dan Joanna. Ketub, meskipun tidak mau, menurunkan harganya menjadi 50 koin perak. Saat Aaron melihat harganya dipotong hampir setengah, matanya berbinar. Dia pergi sambil berterima kasih pada Ains atas bantuannya karena berkat biksu itu, dia mendapat diskon. Ains meminta penjaga itu untuk memaklumi sikap Ketub karena mereka sibuk karena seorang tokoh penting akan mengunjungi gereja. Lalu dia menyuruh kapten untuk berhati-hati dalam perjalanan pulang. Setelah kunjungan itu, Aaron berkata dia menyadari sebenarnya ada orang-orang baik di gereja itu. Dan ketika dia menoleh ke samping, dia melihat Joanna sedang makan keju sendirian. Aaron bertanya-tanya mengapa dia ada di sana, tapi kemudian Joanna tiba-tiba berdiri. Sang inkuisitor menawarkan sepotong keju kepada kapten, dan setelah dia menerimanya, dia pergi sambil tersenyum. Sambil memakan keju, MC kita berpikir bahwa wanita itu benar-benar tidak normal. Kembali di markas, Manuel berbicara tentang para penjahat yang melarikan diri dan bagaimana keluarga Venner menjadi marah. Jadi karena itu, bulan depan tidak akan ada hari libur. Semua prajurit menjadi kesal dan mulai menyebut Manuel iblis karena begitu kejam. Prajurit tua itu berpikir hukumannya terlalu berat. Lalu dia memberitahu Aaron bahwa putra tertua dari keluarga Venner akan segera mengunjungi mereka. Seorang kandidat ksatria yang dilatih di sekolah kekaisaran, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi seorang ksatria. Aaron menjadi jengkel karena ada orang penting gereja yang akan datang. Dan sekarang putra keluarga Venner juga, dan itu akan menyebabkan banyak keributan. Manuel mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, mengatakan Nova sedang mencari Aaron. Saat dia sampai di kamarnya, wanita itu bersikap anehnya baik. Dia dengan tenang menjelaskan cara kerja pintu dan bahkan mengajarinya cara menggunakan gagang pintu. Akhirnya menunjukkan amarahnya, dia bertanya, apakah Aaron bahkan tahu cara menggunakan pintu karena dia berkeliling menghancurkan segalanya dan dia sudah merobohkan banyak tembok bukannya hanya menggunakan pintu. Aaron berbohong, mengatakan bahwa jika dia sedikit terlambat, anak-anak akan terluka. Nova menghela napas dan menjelaskan bahwa biaya untuk semua yang dihancurkan Aaron diambil dari hadiahnya. Jadi penjaga itu hanya akan mendapatkan 1 koin perak. MC kita menatap koin itu dan dengan cepat mengembalikannya kepada Nova, menyuruhnya pergi membeli sesuatu untuk dirinya sendiri atau dia akan mati terjebak di ruangan itu. Nova memaki-makinya dan dia langsung lari. Setelah dimarahi, Aaron dan Caleb pergi berpatroli di kota. Aaron bilang dia suka menggeledah kereta karena itu memberinya lebih banyak uang, tapi berpatroli juga menyenangkan. Karena orang-orang bodoh di era ini selalu membuat masalah, seperti 2 orang yang sedang berkelahi ini, MC kita menyuruh mereka tenang dan mengatakan siapapun yang memenangkan pertarungan adalah yang benar. Saat mereka saling menghajar, Aaron mulai bertaruh dengan Caleb tentang siapa yang akan menang. Beberapa anak mulai berlari, takut akan ditangkap oleh Aaron. Dia mengatakan segalanya cukup damai sampai dia mendengar seseorang berteriak. Seorang gadis marah bertanya pada beberapa pria jelek siapa yang mengambil peralatan makannya. Aaron muncul untuk membantu dan dia mengatakan ketiga orang aneh itu mencuri peralatan makan keluarganya. Pria botak yang tampak seperti goblin itu menyangkalnya.
Gadis bergigi kelinci itu bilang dia juga tidak melakukan apa-apa, dan pria pirang kurus itu bilang dia bahkan tidak tahu kenapa dia ada di sana. Caleb memberitahu kaptennya untuk tidak mengambil pekerjaan membosankan yang menyebalkan seperti itu, tapi sudah terlambat. Dan Aaron mengatakan pelakunya pasti salah satu dari ketiga pria jelek itu. Lalu dia bertanya pada si rambut merah kapan kejahatan itu terjadi, dan dia memberikan beberapa detail. Dan dia yakin itu salah satu dari mereka karena mereka tinggal di dekat rumahnya. Jadi Aaron bertanya, apa yang masing-masing dari mereka lakukan dari tadi malam sampai pagi? Pria goblin itu berkata, tadi malam dia selesai menata jeraminya dan tidur tanpa makan malam. Aaron berpikir itu mencurigakan karena makan malam adalah salah satu dari sedikit bentuk hiburan saat itu. Gadis bergigi tidak rata itu menolak bicara, mengatakan dia tidak mau berbagi hal-hal pribadi. Lagi pula, dia punya cermin perak berharga di rumah, jadi dia tidak butuh peralatan makan murahan. Aaron juga merasa itu mencurigakan. Pria pucat itu berkata dia hanya keluar rumah karena wanita itu memaksanya. Korban menuduh pria pirang itu, mengatakan dia tidak mengenalinya dari manapun, jadi dia pikir pria itu mencurigakan. Karena tidak ada pilihan lain, Aaron memutuskan untuk menggunakan cara terakhirnya. Dia menyuruh mereka bertiga untuk menunjukkan rumah mereka. Sementara itu, MC masa depan mengatakan dia tidak pernah membayangkan menangani kasus membosankan ini akan menghasilkan hasil seperti itu. Saat Caleb melihat para tersangka menolak menunjukkan rumah mereka, dia mulai mengejek mereka. Dia bahkan menendang pria jelek itu agar mereka bergerak lebih cepat. Aaron, yang menyadari betapa mencurigakannya tingkah mereka, menjadi bersemangat karena akhirnya menemukan sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Di tempat wanita bergigi tonggos, Aaron melihat dia tidak berbohong. Dia benar-benar memiliki cermin perak. Kesal, dia membentak bahwa dia tidak butuh peralatan makan murahan. Jadi tidak mungkin dia pencurinya. Tapi Aaron masih berpikir itu aneh, karena rumahnya pada dasarnya kosong. Dan selain cermin, satu-satunya barang lain di sana adalah pakaian pria. Caleb mulai mengeluh tentang bau di rumah itu, dan Aaron menyadari kebenarannya. Wanita itu berselingkuh. Dia bilang itu kejahatan serius, dan karena takut, wanita bergigi tonggos itu mencoba menyuap sang kapten dengan sepotong keju. Aaron suka makanannya, jadi dia memutuskan untuk membiarkannya dan mengabaikan kejahatan itu. Di rumah pria, pirang pucat itu, Caleb dan kaptennya hanya menemukan beberapa buku. Saat memeriksanya, Aaron menemukan sebuah gelang dan mencurinya, berharap pria pirang itu tidak akan menyadarinya. Tapi kemudian mereka mendengar suara, dan Caleb bertanya suara apa itu, jadi kapten membuat alasan yang payah. Lalu dia bertanya pada iblis mengapa dia tiba-tiba bersendawa. Saat Caleb melihat gelang itu, dia mengejek selera Aaron, dan Aaron balas mengeluh pada temannya. Pria pirang pucat itu berkata, MC boleh menyimpan gelangnya, dan kapten yang serakah itu menyatakan dia tidak bersalah sebagai ucapan terima kasih. Dalam perjalanan ke rumah Goblin, Aaron sebenarnya bersemangat dengan patroli itu. Caleb berkata karena dua lainnya tidak bersalah, ada kemungkinan besar penjahatnya adalah si Goblin. Aaron menyuruhnya untuk tidak khawatir. Iya, dia mungkin konyol, tapi dia melakukan penyelidikan serius dan dia akan menggeledah setiap bagian dari rumah Goblin itu. Tapi saat mereka tiba di sana, Aaron dan Caleb panik. Mereka menemukan seekor kuda megah yang didandani seperti seorang putri. Si Goblin meminta maaf kepada kuda itu karena terlambat dan bertanya apakah ia mau sup jerami. Kesal, Aaron menendang pantat Goblin itu hingga membuatnya terbang. Saat mereka pergi bersama Caleb berkomentar bahwa Goblin itu sebenarnya adalah seorang peternak kuda yang terkenal. Kembali ke kota, sang MC bertanya-tanya siapa pelaku sebenarnya pada akhirnya. Lalu wanita yang tadi muncul mengatakan dia menemukan peralatan makannya di tumpukan jerami. Hasil itu membuat Aaron dan Caleb benar-benar terpukul, dan mereka kembali ke kota. Di kedai kelinci, Aaron mengeluh tentang bagaimana dia membuang-buang waktu untuk tuduhan palsu. Kena membawakannya segelas bir dan terlihat bersemangat tentang sesuatu. Aaron bingung, tetapi ketika dia melihat gelasnya, dia melihat es batunya berbentuk seperti bunga. Dengan bangga, penyihir kecil itu berkata dia bekerja sangat keras untuk itu, dan sang penjaga memberinya selamat. Tapi dia juga berpikir, apa gunanya es cantik dan bir? Melihat betapa bahagianya dia, Aaron memutuskan untuk tidak merusak momen itu sambil berpikir dia harus segera memberikan buku sihir itu padanya. Entah kenapa, Kenneth mulai menatap gelang baru si penjaga, jadi sang kapten bertanya apakah dia menginginkannya. Dan dengan malu-malu dia berkata, ya, Aaron memberikan gelang itu padanya dan dia menjadi sangat senang. Dia pikir gelang itu sangat cantik dan pria pucat itu mungkin sebenarnya orang yang baik, jadi dia memutuskan akan membelikannya roti ikan. Tapi kemudian kita melihat pria pirang itu tampak bingung
Kesal, pria pirang itu mengeluh karena datang ke tempat yang penuh dengan kebodohan dan orang-orang barbar ini. Membayangkan saja seorang pria malang mencengkeram kerah penyihir dari menara sihir putih membuatnya marah. Dan di atas semua itu, si kasar itu juga membobol rumahnya. Ketika Cale dan Eren menyelidiki tempatnya, pria pucat itu berpikir dia telah merapal mantra untuk mengubah buku sihirnya menjadi buku biasa. Saat dia melihat Eren menyentuh gelangnya, dia panik di dalam hati. Marah, pria pirang itu berkata, orang seperti Eren tidak seharusnya menyentuh benda itu, lalu dia merapal mantra. Tapi tidak terjadi apa-apa dan kapten masih bisa menggunakan gelang itu. Melihat sihirnya diabaikan, pria pirang itu bertanya-tanya bagaimana seseorang tanpa aura berhasil menghentikan mantranya. Kembali ke masa kini, pria pucat itu bertanya-tanya siapa pria itu sebenarnya, tetapi dia memutuskan untuk tenang agar tidak terpeleset dan mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, satu-satunya misinya adalah menyelidiki orang yang dicintai oleh Mana. Di gerbang kota, Brick bertanya pada kaptennya mengapa para prajurit Fener menjaga jarak dari mereka. Aaron bercanda bahwa orang-orang itu mungkin dipukuli oleh seseorang di kedai, lalu sebuah kereta mendekat. Aaron mengenalinya sebagai kereta bangsawan dan bertanya-tanya apakah putra tertua Fener ada di dalam. Saat kereta itu lewat, semua prajurit membungkuk. Seorang pria muda dengan rambut putih panjang tersenyum saat melewati Aaron. Kapten kesal melihat bangsawan itu melaju dengan kecepatan penuh tanpa berhenti, tapi kemudian kereta lain datang yang membuatnya bingung. Kereta itu berhenti dan Aaron bertanya dari mana mereka berasal. Seorang anak laki-laki bernama Sean mengatakan dia datang dari Karzan dan memperkenalkan dirinya sebagai administrator kota. Setelah berbicara lebih lama, Sean akhirnya mendapat izin untuk masuk dan berterima kasih pada mereka. Brick mengeluh bahwa terlalu banyak gerobak yang muncul hari ini dan Aaron menyuruh si bodoh itu diam atau dia hanya akan menarik lebih banyak lagi. Saat itu juga, kereta lain tiba. Seorang pria religius berambut putih keluar, dan dia jelas mengenal Aaron. Biksu sementara itu menyadari pria itu adalah kepala biara gereja dan menyapanya. Melihat itu, pria religius itu mengoreksi cara Aaron menyapanya, lalu dia berkata bahwa kapten benar-benar orang yang beriman, dan karena itulah dia ingin berbicara dengannya nanti. Brick melihat semua orang penting ini datang, berkomentar bahwa keadaan akan menjadi sibuk dan Aaron setuju. Beberapa saat kemudian, Nova muncul bersama Sean dan memanggil MC. Saat melihatnya di luar kantornya, pria itu bercanda dan bertanya mengapa dia ada di sana. Nova menyuruhnya untuk menyerahkannya, jadi Aaron melempar karung ke tanah. Ternyata isinya adalah kepala penjahat Karzan, dan itu membuat Sean panik. Anak itu mulai muntah dan pada saat yang sama mencoba berbicara tentang hadiah Aaron. Setelah beberapa saat, dia meminta Aaron untuk meninggalkan karung itu di sana dan meminta maaf karena tidak bisa membantu karena perutnya lemah. Lalu dia bilang itu melegakan. Jake tertangkap karena pria itu sangat terkenal dan organisasi yang melibatkannya adalah masalah besar di Karzan. Aaron ingat Jake mengejar Kenna, jadi dia bertanya-tanya apakah mereka akan mengirim orang lain ke sana juga. Setelah Sean menyelesaikan pekerjaannya, dia bertanya restoran terbaik di kota. Kapten memutuskan untuk tidak merekomendasikan roti ikan, jadi dia bilang itu toko roti Hessen di distrik 3. Jadi mereka berdua pergi ke sana bersama dan di kepalanya, Aaron jelas mencoba mempelajari lebih lanjut tentang organisasi yang mengejar Kenna. Pemilik toko roti yang botak menyajikan hidangan utama toko, yaitu kue keju. Lalu dia mulai mempromosikan makanannya sendiri dengan gila-gilaan. Sambil makan, Sean mengatakan Kasardik tidak seburuk yang dia dengar. Dia menjelaskan bahwa karena Serigala Tunggal, Karzan berada dalam kekacauan dan orang-orang lebih agresif. Serigala Tunggal adalah salah satu dari 3 organisasi Karzan. 2 lainnya adalah Belati Beku dan Kelinci Berbulu. Jake pada dasarnya adalah pesuruh yang disewa untuk persekutuan Serigala Tunggal. Jadi Aaron bertanya, siapa pemimpinnya? Sean mengatakan itu adalah seorang pria bernama Philip, anak haram dari keluarga bangsawan yang diusir setelah gagal meracuni kakak laki-lakinya. Hal yang paling menyeramkan tentangnya adalah betapa posesifnya dia. Suatu hari, anggota persekutuan Belati pergi ke salah satu kedai Philip dan mengambil pedang hiasan dari sana. Meskipun itu hanya hal sepele, Philip menganggapnya sebagai penghinaan dan merebut kembali Belati itu dalam pertumpahan darah total. Aaron menyadari pria itu benar-benar seperti serigala. Sekali dia menggigit, dia tidak akan melepaskannya. Philip mungkin melihat Kenna sebagai miliknya, tapi dia mungkin tidak menyadari dia bisa mati jika menggigit hal yang salah.
Jadi Aaron berencana untuk mengunjunginya suatu hari nanti dan perjalanan bisnis 3 hari ke Karzan seharusnya cukup. Kemudian Sean sedang mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke Karzan dan Nova juga ikut. Aaron meminta untuk ikut dengannya, yang membuatnya curiga, tetapi dia hanya mengatakan dia punya urusan yang harus diselesaikan di kota. Nova memutuskan untuk membiarkannya ikut selama dia mendapat izin dari Manuel dan Aaron bilang dia sudah mendapatkannya. Salah satu penjaga bertanya, apakah Nova benar-benar membawa kapten penjaga bersamanya? Dan dia bilang, bagaimanapun juga, para penjaga akan ikut dengannya. Dan daripada mengacaukan seluruh formasi penjaga, lebih mudah membawa Aaron saja. Penjaga itu masih berpikir aneh kalau Aaron tiba-tiba mengajukan diri. Nova hanya bilang, itulah sebabnya semua orang menyebut Aaron penipu. Dia ingat saat akan memberikan Aaron posisi tinggi di penjaga, tapi dia menolak, mengatakan bahwa untuk bajingan sepertinya, kapten penjaga sudah cukup. Nova sadar jika dia mencoba mengekangnya, dia akan kehilangannya. Jadi dia tidak perlu memahami motivasi Aaron. Dia hanya perlu Aaron tinggal di benteng Kasardek untuk waktu yang lama. Kembali ke masa kini, kereta itu menuju Karzan, dan selama perjalanan, CMC sudah mulai membuat Nova kesal. Sean menawarkan sepotong kue keju kepada Nova, tapi dia menolaknya dengan marah. Bingung, anak laki-laki itu berkata dia memanggilnya dengan nama panggilannya, seperti yang disuruh Aaron, tapi Nova tetap terlihat kesal. Jadi si MC licik itu menyuruh Sean untuk memanggilnya Orange. Setelah anak itu melakukannya, Nova menjadi semakin kesal dan mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga tiba di kota Karzan yang indah. Nova bilang dia tidak butuh ditemani saat bekerja, jadi Aaron bisa melakukan urusannya sendiri. Tapi wanita itu langsung memberitahu si bodoh itu untuk tidak membuat masalah di sana, karena tempat itu bukan Kasardek. Aaron hanya mengabaikannya, mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama Sean. Gadis berambut oranye itu menyadari Aaron tidak mengatakan apa-apa tentang membuat masalah, jadi dia berharap dia hanya salah dengar. MC kita yang sudah jauh dari sana meminta Sean untuk memandunya keliling kota. Itu membuat sang administrator bersemangat bertanya apakah dia harus menunjukkan restoran lokal padanya. Tapi sang kapten bilang tidak, dan dia akan mencoba restoran lain kali karena malam ini dia akan menghabisi pemimpin Serikat Serigala Tunggal. Mendengar itu membuat Sean bingung dan kaget sejenak. Mengira itu lelucon, anak itu bilang dia tidak peduli. Menyingkirkan orang seperti itu akan bagus untuk kota ini. Aaron tidak sadar ada kesalahpahaman dan hanya senang Sean setuju dengannya. Sean terus mengira itu lelucon, jadi dia memutuskan untuk melihat sejauh mana Aaron akan melakukannya. Dia membawa penjaga itu ke markas Serikat Kelinci Imut, dan di sana ada banyak pria kekar dengan wajah marah. Dia pikir Serikat itu hanya mengandalkan kekuatan kasar, dan jika Aaron mengakui itu lelucon, dia akan menyeretnya pergi dari sana. Tapi kemudian anak itu mencium bau keringat yang menyengat dan akhirnya pergi sambil menggerutu. Para pria berotot itu mendengarnya, merasa terhina dan menjadi marah. Sekarang di kedai janda mabuk yang dijalankan oleh Serikat Belati Es, saat mereka melihat seorang administrator kota, semua wanita menjadi heboh dan mulai mengerubunginya. Di malam hari, saat Sean mabuk, Aaron bilang dia sudah menyelesaikan persiapannya dan mereka akan pergi ke kasino penjudi beruntung. Bingung, anak laki-laki itu bertanya-tanya sejauh mana orang ini akan melanjutkan leluconnya. Lalu dia bilang, itu kasino yang dijalankan oleh Serikat Serigala Tunggal. Aaron menjawab bahwa dia tidak peduli. Dia harus menghancurkan sarang serigala untuk memancing keluar pemimpin kawanannya. Sean ingat kapten berbicara tentang menghabisi pemimpin Serikat Serigala Tunggal, dan saat itulah dia sadar. Itu bukan lelucon. Aaron benar-benar berencana membunuh Philip, iblis dari Karzan. Itu membuatnya takut dan Kapten Aaron menyuruhnya untuk bergegas menunjukkan jalan. Dia bilang hari sudah malam. Jika mereka ingin menyelesaikan ini besok sore, mereka harus bergerak. Jadi MC membantu Sean berjalan. Di tempat lain, sebuah bangunan terbakar. Beberapa orang marah karena seseorang berbuat curang di kasino Serigala Tunggal, tapi orang lain menyuruh semua orang untuk memadamkan apinya. Lalu kita melihat Gern, penjaga gerbang Serigala Tunggal. Dia berkomentar bahwa para kesatria biasanya berisik, tapi malam ini lebih parah lagi. Tetap saja, meskipun ada perang yang terjadi, satu-satunya tugasnya adalah tetap di sana. Bagaimanapun, dia adalah penjaga di gerbang Serikat Serigala Tunggal. Aaron yang berkerudung muncul di samping Gern dan bertanya, apakah dia baik-baik saja. Dia juga bertanya mengapa Gern tidak bergerak sedikit pun meskipun kota sedang dalam kekacauan. Gern hanya bilang menjaga tempat itu adalah tugasnya. Sang kapten mengejeknya, mengatakan organisasi lain bahkan tidak punya penjaga gerbang. Jadi, bos Serigala Tunggal pasti membutuhkannya karena dia seorang pengecut.
Penjaga pintu itu memperingatkan Aaron untuk menjaga mulutnya karena Philip sangat kejam. Dia punya senjata sihir yang bisa membuat lawannya terbakar dalam hitungan detik. Tapi bagian yang paling menakutkan adalah kesatria yang ditugaskan untuk melindungi Philip. Dan meskipun dia seorang pemabuk dengan lengan kanan yang terluka, seorang kesatria tetaplah seorang kesatria. Selain itu, Philip memiliki lebih dari 40 orang yang mengikutinya secara buta dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Aaron berterima kasih pada penjaga pintu itu atas informasinya. Dia bilang dia bisa saja mengabaikan Gurn, tapi Gurn mengingatkannya pada dirinya yang dulu, jadi senang berbicara dengannya. Karena itu, dia akan memberitahu Philip tentang bantuan Gurn. Sebelum melewatinya, Aaron bilang tidak ada manusia abadi di dunia ini, tidak peduli status mereka. Jadi jika Philip mati, Gurn harus berhenti dari pekerjaan ini dan mencari yang lain karena setiap orang punya keahlian masing-masing. Gurn tertegun dan baru sadar kemudian bahwa Aaron sudah melewatinya. Dia mulai berpikir tentang apa yang sebenarnya ingin dia lakukan dengan hidupnya. Sang MC memasuki kedai dan melihat banyak orang minum dan bersenang-senang. Dia mengamati keadaan dan menyadari ada sekitar 35 anggota di sana yang bisa bertarung. Selain itu, dia membayar beberapa koin emas kepada anggota dari 2 serikat lain untuk menyebabkan kekacauan di luar. Mereka setuju dengan mudah dan tampak sangat marah, jadi sebagian besar anggota Serigala Tunggal berada di luar menangani kekacauan itu. Sean aman, jadi hanya tinggal satu hal lagi. Kemudian sang kapten berpapasan langsung dengan seorang pemabuk. Pria berambut berantakan itu bertanya siapa orang luar ini. Aaron sadar itu adalah sang kesatria, dan dia tidak akan bisa melewatinya dengan mudah. Kesatria itu berdiri dengan sempoyongan karena mabuk berat. Aaron berpikir tidak seperti si pincang, pria ini memiliki tubuh yang tegap, tapi dia masih tidak yakin akan menang karena aura kesatria sialan itu. Jadi pria mabuk itu menjatuhkan birnya dan langsung menyerang Aaron, tapi Aaron menghindar. Sang MC menyadari bahwa dalam sekejap mata, si bodoh ini benar-benar mengubah kuda-kudanya dan sekarang memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Dan di atas itu, pedang tanpa aura akan hancur jika beradu dengan pedang yang memiliki aura. Itulah sebabnya para kesatria mencoba menghancurkan senjata lawan terlebih dahulu. Kesatria itu melakukan persis seperti itu, tapi sang kapten berhasil bergerak lebih dulu dan menghindari serangan itu. Lalu dia muncul tepat di belakang musuhnya, membuatnya terkejut. Dia menggunakan kekuatan kasar untuk menepis serangan musuh dan mendaratkan pukulan ke punggungnya. Peluang kemenangan mereka cukup seimbang, tapi yang akan membuat Aaron menang adalah gaya hidupnya karena hanya salah satu dari mereka yang benar-benar berlatih. Dan begitu saja, kepala kesatria mabuk itu jatuh ke tanah, menggelinding seperti bola. MC kita membuang pedangnya yang sekarang patah dan mencuri pedang dari kesatria mabuk malang yang sudah mati itu. Di dekat sana, Nova sedang tidur sampai dia terbangun karena suara berisik. Merasa terganggu, dia pergi ke jendela untuk mengeluh, tapi akhirnya melihat kota terbakar. Di bawah, kekacauan total terjadi dengan perkelahian di mana-mana. Bingung, Nova langsung bertanya apa yang sedang terjadi dan mulai memikirkan Eren. Lalu dia menahan diri, berkata bahwa meskipun Eren pembuat onar, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Kembali ke MC, dia menemukan sebuah pintu emas dan menendangnya hingga terbuka. Di dalam, penjaga itu melihat tempat mewah penuh emas dan bertanya-tanya apakah Philip terobsesi dengan bangsawan atau semacamnya. 4 orang bodoh yang menyebut diri mereka Raja Langit muncul dan bertanya, mengapa Eren ada di sana? Melihat mereka mengancamnya, sang kapten mulai tertawa dan menyebut mereka sekumpulan pria gemuk. Philip yang duduk di singgasana bertanya bagaimana orang luar itu bisa sampai di sana dan melewati kesatria Behatain. Aaron mengenali bos serikat itu dan hanya bilang dia tidak melihat kesatria manapun. Tapi salah satu babi kecil itu mengenali pedang Behatain yang dibawa Aaron, jadi Philip hanya menghela napas dan bertanya apa maunya. Pahlawan kita bilang dia di sana untuk menghabisi serigala pengecut. Entah kenapa, Philip tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri dan bertanya, apakah Aaron benar-benar punya nyali untuk membunuhnya? Bagaimanapun, dia bersekutu dengan Kaun Bahat, administrator tingkat 1 Karzan, dan bahkan wali kota Gorham. Sedikit lebih lama lagi, dan dia akan punya sekutu di keluarga kekaisaran juga. Si bodoh itu bilang dia akan memaafkan kelancangan Aaron jika anak itu mencium kakinya. Bahkan setelah mendengar semua itu, Aaron hanya menggunakan pedang barunya untuk menepuk kepala Philip, mengejutkan semua orang. Lalu dia bilang dia tidak menyangka si bodoh ini akan sengaja masuk ke dalam jangkauannya. Dan lagi pula, ancaman semacam itu tidak mempan. Aaron sudah diburu oleh seseorang yang jauh lebih berbahaya.
Tubuh Philip mulai terbakar, dan Aaron menyadari ini adalah senjata sihir yang dibicarakan Goran. Lalu dia menyuruh 4 Raja Langit untuk memperhatikan, karena dia akan mengadakan wawancara untuk posisi pemimpin Serikat Serigala Tunggal, dan mereka semua bebas membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Yang paling kurus dari keempatnya terkesan karena Eren tidak peduli dengan ancaman dan melakukannya dengan begitu mudah. Aaron juga bilang dia akan menghabisi siapa saja yang tidak lulus ujian. Pada saat itu, ketiga pria gemuk itu mulai berteriak tentang keahlian mereka. Tapi saat ketiganya berdebat, yang kurus datang dari belakang dan menyerang salah satu dari mereka. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai Dante, mengatakan dia menangani tugas-tugas utama serikat, dan meminta Aaron untuk membiarkannya menjadi pemimpin. Dalam sebuah rapat, salah satu orang di latar belakang mengatakan bahwa kemarin ada pertarungan antara 3 serikat di kota, tapi tampaknya mereka melakukan gencatan senjata. Sean muncul membawa sebuah kotak, meminta maaf karena terlambat. Salah satu wanita bertanya siapa pemuda itu, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai administrator ketiga. Orang yang sama bertanya mengapa Sean membawa kotak itu. Jadi anak itu menjelaskan dia mendapatkannya di jalan dan membawanya karena terburu-buru. Wanita itu menerima permintaan maafnya dan menyuruhnya duduk. Lalu dia bilang mereka belum bisa menghubungi Serikat Serigala Tunggal, jadi mereka perlu menemukan Philip. Anak manja yang duduk di sebelah Sean mulai mengganggunya karena dia rakyat biasa, karena terlambat, dan karena membawa hadiah. Dia bahkan bilang anak itu mungkin dapat hadiah jelek, tidak akan pernah naik pangkat, dan sebaiknya cari pekerjaan lain saja. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di sekitar Aaron, Sean memutuskan untuk bertindak sekali ini, menyuruh si bodoh itu diam dan tidak membicarakan hadiah temannya. Dia bahkan mencengkeram kerah pria manja itu dan hendak menghajarnya. Tapi pada saat itu, kotak itu jatuh ke lantai. Semua orang membeku karena kaget. Shawnee ingat saat dia minum-minum dengan Aaron dan berkata dia tidak akan pernah naik pangkat karena dia bukan siapa-siapa, dan satu-satunya cara dia bisa naik pangkat adalah jika dia membawa kepala Philip. Jadi kemudian kita lihat bahwa itulah isi di dalam kotak itu. Saat mereka melihatnya, semua bangsawan di majelis mulai berteriak. Dalam kilas balik, Dante sedang menyiapkan kotak berisi kepala-kepala itu dan bertanya apa yang harus dilakukan serikat selanjutnya. Eren hanya menyuruhnya mencari tahu sendiri, karena jika tidak ada orang lain yang mengejar kena, maka tugas Dante sudah selesai. Satu-satunya permintaannya adalah agar Dante melindungi Sean dan membiarkan penjaga gerbang Gurn melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi pemimpin baru itu sebaiknya melakukan yang terbaik dan tidak mengganggunya. Dante memutuskan dia akan mengirim laporan ke Eren, dan juga mengiriminya beberapa koin emas. Di tempat lain, kita melihat seorang pria botak mengucapkan mantra di depan Eren menggunakan artefak sihir Philip. Iblis di dalam MC menjadi bingung, tapi Eren hanya menyuruhnya diam. Sebuah mantra gelap muncul di kepala penjaga itu. Setelah dibersihkan dengan mantra pembersih, Eren sangat senang. Dia bahkan menawarkan pria botak itu beberapa koin emas untuk pergi ke Kasardik dan mengajari seorang penyihir beberapa mantra. Pria itu setuju dan bahkan menyarankan untuk pindah ke kota, tapi kemudian menyuruh Eren menunggu. Dia menggunakan sihirnya untuk membersihkan sepatu Eren dan pingsan dalam prosesnya. Eren senang dengan pelayanannya, meninggalkan koin emas di mulut pria itu, dan menyuruhnya untuk mencarinya di Kasardik. Nova sedang berjalan melewati kota, mengeluh tentang kekacauan di mana-mana. Kemudian dia tiba dan masuk ke tempat Eren menunggunya. Dia menemukan kapten tertidur dengan kulitnya yang benar-benar bersih. Sehari kemudian, mereka berdua berada di dalam kereta, kembali ke Kasardik. Gadis itu bertanya apakah Aaron menimbulkan masalah, tapi dia hanya bilang dia tidak merusak tembok apapun. Takut menjadi kaki tangan, Nova hanya menyuruhnya diam. Lalu dia bertanya, mengapa dia membawa semua baju zirah itu? MC, kita bilang baju zirah itu akan menjadi seperti oleh-oleh dari Karzan, lalu dia melemparkan pelindung dada sebagai hadiah. Tapi mereka mulai berdebat karena Nova berpikir pelindung dada itu terlalu kecil, dan Eren bilang, itu lebih dari cukup untuk bola miliknya. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan dan panah menembus kereta. Saat dia melihat panah batu itu, si MC mengerti apa yang sedang terjadi. Dia keluar dari kereta mengatakan satu-satunya yang menggunakan panah primitif seperti itu adalah Goblin. Lalu dia berhadapan dengan sepasukan Goblin. Melihat sekitar 20 musuh, pahlawan kita bingung karena itu jumlah monster yang banyak dan mereka pasti punya desa di dekat sini. Lalu dia menyuruh Nova untuk kembali ke dalam karena dia akan kembali setelah bersenang-senang sedikit dengan para monster. Salah satu makhluk itu menyerang sang kapten tapi dengan cepat dihabisi dengan pedang. Dengan tangannya yang lain, si MC mencengkeram leher satu monster dan membantingnya ke tanah. Melihat itu, dua makhluk lagi melompat ke arah musuh.
Sambil menjatuhkan banyak dari mereka, Aaron berkata ini semua aneh karena goblin biasanya akan lari setelah melihat teman mereka mati. Setelah pertarungan berakhir, Nova bertanya apakah Eren sudah selesai dan dia bilang iya. Lalu dia berpikir bahwa agar para bodoh itu terus menyerang sampai akhir, pasti ada seseorang yang mengendalikan mereka. Melihat pedangnya, si MC melihat jejak sihir gelap yang berasal dari para goblin dan Nova bertanya apakah mungkin untuk mengendalikan goblin yang masih hidup. Si MC bilang ya, tapi menjelaskan bahwa untuk mengendalikan makhluk hidup, orang itu harus sangat kuat. Jadi kenapa orang seperti itu ada di tempat terpencil seperti ini? Ditambah lagi, seorang penyihir gelap baru-baru ini menyerang Kasardik. Nova menyadari Vivian mungkin akan diserang lagi. Memikirkan hal itu hanya membuat Aaron kesal dengan pekerjaannya. Di gerbang Kasardik, dua prajurit sedang berbicara. Lalu sang protagonis muncul menunggang kuda bersama Nova. Salah satu prajurit bingung dan bertanya, mengapa Aaron tidak datang dengan gerobak? Si MC bilang, ada banyak monster di jalan, jadi dia harus keluar dan membereskannya. Lalu dia melempar barang goblin, membuat para prajurit benar-benar bingung. Dia menjelaskan bahwa benda kecil ini sangat membantu stamina untuk kegiatan itu, tapi sangat sulit ditemukan untuk dijual. Mendengar itu, pria berambut panjang acak itu mencoba membelinya. Tapi Nova, yang kesal, menyuruh Eren untuk mengurus itu nanti karena dia ingin mandi. Eren meminta maaf karena harus pergi dan melemparkan benda goblin itu ke para prajurit. Benda itu mengenai wajah prajurit berjanggut dan pria lainnya mulai tertawa. Kemudian, kita melihat semua anggota unit 4 memakai baju zirah yang dibawa Eren. Si Musang sangat senang dengan hadiah itu, lalu mengatakan, ini kebetulan yang gila bahwa kekacauan dimulai di Karzan tepat saat Eren muncul, dan dia setuju. Anggota yang lebih tua yakin Kapten ada hubungannya dengan itu. Saat Eren melihat Hena, dia bertanya bagaimana bisnisnya, tapi Hena mengeluh mereka kehabisan bahan karena gerobak belum juga tiba. Selain itu, sang tuan tanah mengambil semua bahan yang tersisa, jadi kedai tidak punya apa-apa, dan rajanya brengsek. Dylan dan si MC mencoba menenangkannya, tapi dia tetap marah. Cale memuji kerudung yang dipakai Hena untuk mendinginkan suasana, dan seketika dia menjadi salah tingkah. Si MC bertanya apakah terjadi sesuatu selama dia pergi. Fermin mengatakan tidak terjadi apa-apa, tapi kepala biara gereja datang mencari Aaron. Juga, tampaknya, sebuah faksi baru muncul di sektor 6. Aaron mengeluh pada Fermin karena tidak mengatakannya lebih awal. Dia berpikir bahwa distrik Sam adalah wilayah Scar dan ayahnya Jackson, jadi tidak normal jika orang-orang berkumpul di sana. Lalu dia pergi dan memanggil Fermin untuk pergi memeriksa distrik 6. Sambil berjalan-jalan, Aaron mengeluh tempat itu baunya seperti kotoran. Fermin menunjuk ke satu arah dan berkata itu di sebelah sana. Lalu mereka melihat 3 berandalan bersama. Aaron menyuruh ketiganya untuk mendekat, tapi pria pirang ini maju. Penjahat itu menyapanya dan mulai menjilat penjaga itu. MC menatapnya sejenak dan berkata dia belum pernah melihatnya sebelumnya, lalu menanyakan namanya. Ternyata namanya George. Jadi ketika mereka bertanya mengapa George datang ke Kasardik dengan teman-temannya yang jelek, tersangka mengatakan itu adalah kampung halaman ibunya, dan dia datang ke sana bersama teman-temannya untuk mencari pekerjaan karena dia dengar itu adalah tempat yang bagus. Aaron memutuskan untuk mengubah taktik ketika dia melihat pria itu tetap pada ceritanya alih-alih mengaku. Dia segera memerintahkan semua orang untuk membuka pakaian mereka. Lagi pula, tidak ada cara yang lebih baik untuk mengetahui apakah preman-preman kecil itu terlibat dengan iblis. Tapi sang kapten memperhatikan bahwa meskipun mereka tidak memiliki tanda itu, mereka punya banyak sekali tato, jadi mereka mungkin terlibat dalam sesuatu. George hanya terkekeh dan memberikan koin perak kepada penjaga, lalu dia pergi bersama kelompoknya setelah mendapat izin. Aaron berkata, dia yakin orang-orang itu dulunya anggota geng, tapi tidak ada cara untuk menangkap mereka tanpa alasan. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke gereja, untuk mengurus hal lain. Di sana, Blian sangat marah, memohon Aaron untuk membunuh Brighton. MC berpikir, ya, orang ini adalah penjahat yang sebenarnya karena seorang pendeta tidak seharusnya mengatakan itu. Lalu dia bertanya siapa sebenarnya orang itu. Blian menjelaskan bahwa Brighton adalah kepala biara baru gereja, seorang idiot iblis, dan dia muak dengan semua kutipan dan doa di pagi hari. Jadi Aaron bertanya, bukankah seharusnya seorang pendeta melakukan itu setiap hari? Blian mengabaikannya, hanya memberikan segenggam koin kepada Aaron, dan berkata bahkan memukuli Brighton akan membuatnya bahagia. Melihat seorang pendeta meminta seorang kepala biara untuk dibunuh, Aaron menyadari orang itu sudah gila. Tidak mungkin seorang kepala biara seburuk itu. Tapi tidak lama kemudian, kita melihat Brighton mengeluh bahwa Aaron tidak tahu doa gereja dan mencoba mengajarinya.
Pria itu terus memberondong biarawan sementara itu dengan kritik dan pelajaran gereja. 3 jam kemudian, Brighton masih terus berbicara tentang betapa pentingnya seorang biarawan mengetahui hal-hal ini dan bahwa Aaron harus mempelajarinya. MC kita, yang kelelahan mendengarkan, pada dasarnya sudah hancur lebur. Lalu dia berpikir, oke, orang ini jelas suka mengkritik orang, jadi dia akan menunggunya berkontradiksi dengan dirinya sendiri dan kemudian menggunakan itu sebagai alasan untuk memukulnya. Tapi itu tidak terjadi begitu saja dan kita melihat Brighton memberkati sekelompok anak-anak. Menyaksikan semua itu, Aaron berkata ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu mengesankan di dunia abad pertengahan ini. Brighton berkata, dia awalnya berpikir Aaron tidak pantas menjadi biarawan sementara, tapi setelah melihatnya bertahan sampai akhir hari, dia berubah pikiran. Iman Aaron sebenarnya cukup kuat, tapi dia perlu lebih banyak mempelajari kitab suci. Setelah semua itu, Aaron menyadari dia gagal dalam misinya untuk mencari alasan memukul pria religius itu, jadi dia tidak akan menerima pekerjaan itu meskipun dia sudah dibayar. Keesokan paginya, Brighton membangunkan Aaron pagi-pagi untuk berdoa. MC segera menutup pintunya, terkejut karena orang itu datang mencarinya di kedai. Brighton berkata, dia dengar Aaron berlatih setiap pagi, jadi dia akan membantunya berdoa tanpa mengganggu latihannya, membuat MC marah besar. Aaron mendaratkan banyak tebasan pada Goblin Orc. Satu lagi yang besar berwarna hijau menyerbu untuk membalaskan dendam temannya, tapi salah satunya dengan cepat terbelah 2 oleh MC kita, jadi dia selesai menghitung korbannya menjadi 7. Kale berduka atas kematian petani prah yang dihabisi oleh makhluk-makhluk itu. Dylan menyarankan untuk meningkatkan patroli di sekitar benteng, dan Poole mengatakan jumlah monster telah meningkat. Kale marah karena para bangsawan terlalu lama bertindak, dan Briggs mengatakan putra tertua Fenner sedang bersiap-siap untuk melakukan pembersihan di area sekitar mereka. Vermin memberitahu kapten bahwa mereka telah menyelesaikan pekerjaan dan membersihkan semua mayat. Aaron yang memeriksa mayat-mayat itu memperhatikan lagi lendir ungu di atasnya, lalu dia pergi bersama kelompoknya dan mengucapkan selamat tinggal pada prah. Di atas pohon dekat gereja, Joanna sedang makan dan Aaron melihatnya. Dia memutuskan untuk mengabaikannya sambil berpikir dia telah menemukan tanda-tanda penyihir gelap pada para orc dan dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jadi dia perlu berbicara dengan seseorang. Tapi penjaga itu muncul di saat yang paling tidak tepat karena Brighton sedang memarahi salah satu biarawan. Melihat kepala biara memarahi penjual ramuan gereja membuat Aaron senang. Dengan marah, pria religius itu menyuruh biarawan itu untuk mencari pekerjaan lain karena sekarang dia sendiri yang menangani penjualan. Lalu dia berjalan ke arah MC dan bertanya apakah penjaga itu sudah membaca kitab suci. Aaron mengabaikan ceramah itu dan berkata, dia datang karena ada sesuatu yang mendesak sedang terjadi. Beberapa petani diserang oleh monster dan ada tanda-tanda penyihir gelap pada mereka. Brighton segera mengerti itulah sebabnya ada lebih banyak monster di sekitar. Lalu dia bertanya, apakah terjadi sesuatu pada para petani dan mendengar bahwa 4 orang menjadi korban para orc. Pria itu menjadi sangat marah dan memberitahu Aaron untuk menangani urusan di sana, sementara dia pergi untuk mengurus sesuatu. Tapi sebelum pergi, dia bertanya apakah MC telah melihat Joanna, dan Aaron menyadari bahwa sang inkuisitor telah bersembunyi darinya. Brighton pergi ke Fulpug, tuan tanah yang tidak melakukan apa-apa tentang monster, dan bahkan telah memberitahu para petani untuk tidak meninggalkan tanah mereka. Perkataan kepala biara memiliki bobot yang besar. Dia secara pribadi memimpin pemakaman besar untuk para petani miskin. Aaron bertanya kepada para bangsawan kapan pembersihan monster akan terjadi dan mengetahui bahwa karena Brighton itu akan terjadi besok dan hanya keluarga Finver dan penjaga benteng dalam yang akan ambil bagian. Aaron berpikir sudah jelas Nona Vivian tidak akan dibawa serta dalam pertarungan melawan monster, tapi itu mengkhawatirkan jika monster sebenarnya digunakan sebagai umpan oleh penyihir jahat untuk menarik pasukan menjauh. Bagaimanapun juga, kepala biara dan Nova akan menanganinya. Bahkan jika tidak ada penyihir gelap yang terlibat, para penjaga kota akan keluar, dan mereka tidak bisa meninggalkan Vivian tanpa perlindungan. Keesokan harinya, seorang prajurit meniup trompet. Pasukan prajurit acak berkuda untuk membersihkan monster. Aaron berpikir di dalam benteng, Ben melindungi Vivian, dan di luar ada Joanna. Lalu dia teringat ketika Brighton membacakan Alkitab untuknya dan Joanna. Malam itu di tengah hutan, seorang wanita berambut merah bertanya bagaimana keadaannya. Seorang wanita berkerudung memberitahunya bahwa Crimson Darkness dan Harton sudah berada di benteng dan pasukan kastil sibuk menangani para monster. Mendengar itu membuat wanita berambut merah itu senang. Yang berkerudung bertanya, apakah tidak apa-apa menimbulkan semua masalah ini karena meskipun berada di perbatasan, Casterdick masih merupakan bagian dari kekaisaran.
Uplift memberitahu pelayannya untuk tidak khawatir karena begitu sang master memakan jantung dari orang yang dicintai oleh Mana, mereka tidak perlu bersembunyi lagi, dan dia tidak akan mengacaukan rencana ini seperti yang dilakukan si bodoh Dornua. Pengikut lain mengatakan sudah waktunya untuk membuka gerbang benteng. Wanita berambut merah itu menjentikkan jarinya, dan makhluk ungu menjijikan ini muncul yang disebut Tangle. Dia menjelaskan bahwa bahkan di perbatasan, sebuah benteng tetaplah berbahaya dan kau tidak bisa membuka gerbang dengan kekuatan yang lemah. Karena penyusup sedang berurusan dengan Ben, dia menyuruh mereka untuk memanggil pemburu malam. Salah satu orang bodoh mengatakan mereka tidak bisa karena dia terlambat, membuatnya sangat marah. Kehabisan kesabaran, Oplet memutuskan untuk masuk lebih dulu tanpa bantuan dan menyuruh semua orang untuk bersiap-siap. Atas perintah Oplet, tumpukan lendir ungu itu bergerak menuju gerbang. Tiba-tiba ia terkena tendangan dan terpental. Oplet dan para pemuja setan lainnya hanya berdiri di sana, bingung. MC berkata dia sudah lama menunggu para idiot iblis ini. Mereka merayakan karena pekerjaannya mudah dan Aaron tidak menimbulkan masalah.